Ibu mertua penjarakan menantu dengan tuduhan aborsi. Siapa sangka itu keguguran akibat ulahnya. Kini menantu sukses jadi pemilik showroom mobil. Hidup mertua hancur berantakan jadi pengemis. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mentari pagi di Jakarta selalu punya caranya sendiri untuk menyapa, menembus celah gorden kamar dan membangunkan Sinta dengan kehangatan lembut. Di sampingnya, Denny, suaminya, masih terlelap pulas dengan lengan memeluk erat perut Sinta yang mulai membuncit. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Sinta. Usia pernikahannya baru menginjak 2 tahun, namun kebahagiaan terasa begitu utuh. Mereka berdua sama-sama bekerja keras. Sinta sebagai desainer interior muda yang sedang merintis karir, dan Denny seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan properti ternama. Rumah kecil mereka di pinggiran kota memang belum mewah, tapi selalu dipenuhi tawa dan aroma masakan rumahan. Kabar kehamilan Sinta 3 bulan lalu adalah puncak kebahagiaan mereka. Denny, yang selama ini terlihat kalem, mendadak berubah menjadi suami paling protektif dan antusias. Setiap malam, ia akan mengusap perut Sinta sambil membisikkan doa dan janji-janji manis untuk calon buah hati mereka. Sinta seringkali meneteskan air mata haru melihat betapa Denny mencintainya dan keluarga kecil yang akan mereka bangun. Mereka berdua bermimpi tentang kamar bayi yang akan dicat biru muda, mainan-mainan lucu yang akan memenuhi sudut ruangan, dan suara tangis bayi yang akan memecah kesunyian malam. Namun, di tengah harmoni yang nyaris sempurna itu, ada satu awan gelap yang tak pernah bisa diusir. Ibu Ratna, ibu kandung Denny. Sejak awal perkenalan, Ibu Ratna tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya pada Sinta. Bagi Ibu Ratna, Sinta, dengan latar belakang keluarga sederhana dan pekerjaan yang dianggapnya hanya desainer, bukanlah menantu impian. Ia selalu membayangkan Denny, putra semata wayangnya yang sukses, akan menikah dengan wanita dari kalangan atas, berpendidikan tinggi, dan mapan secara finansial. Sinta, di mata Ibu Ratna, adalah duri dalam daging, penghalang bagi impiannya untuk memiliki cucu dari darah biru dan menantu yang bisa dibanggakan di depan perkumpulan arisan sosialitanya. Setiap kunjungan Ibu Ratna ke rumah mereka selalu diwarnai ketegangan. Ia akan mengkritik masakan Sinta, menyepelekan pekerjaan Sinta, dan membanding-bandingkan Sinta dengan anak-anak teman-temannya yang dinilai lebih sempurna. Denny, yang sangat mencintai ibunya, seringkali berada di posisi sulit. Ia berusaha menjadi penengah, membela Sinta tanpa menyakiti hati ibunya, namun usahanya kerap sia-sia. Sinta selalu memaklumi, ia tahu Denny mencintainya, dan mencoba bersabar menghadapi sikap mertuanya. "Sudahlah, Mas. Mungkin ibu cuma butuh waktu." Selalu begitu ucap Sinta, meskipun hatinya seringkali teriris. Kehamilan Sinta, yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian, justru semakin memperparah keadaan. Ibu Ratna bukannya senang, malah menunjukkan kekesalan yang tak disembunyikan. "Hamil? Apa Denny sudah siap punya anak? Kamu itu jangan cuma bisa beranak saja. Sinta, nanti bagaimana kalau kerjamu terganggu? Denny kan butuh istri yang bisa mendukungnya, bukan malah merepotkan." Kata-kata Ibu Ratna, tajam seperti belati, menusuk tepat ke ulu hati Sinta. Denny berusaha menenangkan ibunya, menjelaskan bahwa mereka sudah siap dan ini adalah anugerah. Namun Ibu Ratna hanya mendengus, sorot matanya penuh cibiran. Sejak hari itu, Ibu Ratna semakin sering berkunjung, bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mencari-cari kesalahan, mengendalikan, dan seolah ingin memastikan bahwa kebahagiaan Sinta dan Denny tidak akan pernah sempurna. Sinta merasakan firasat buruk, bahwa kebahagiaannya yang rapuh ini sewaktu-waktu bisa hancur karena campur tangan sang mertua. Pagi itu, udara di rumah Sinta terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah menjadi pertanda buruk yang tak kasat mata. Meski begitu, Denny sudah berangkat kerja sejak subuh, berpacu dengan waktu untuk sebuah proyek besar di luar kota yang menuntut perhatian penuh selama beberapa hari. Kepergian Denny meninggalkan Sinta dalam kesendirian yang sedikit hampa, namun ia tak membiarkan perasaan itu berlarut. Dengan perutnya yang kian membesar, ia mulai menyibukkan diri.
Aroma kopi instan bercampur roti bakar menguar dari dapur saat Sinta menyiapkan sarapan ringan untuknya sendiri. Senyum tipis terukir di bibirnya membayangkan si kecil yang akan segera hadir. Sekitar pukul 10 pagi, ketenangan rumah pecah oleh suara bel pintu yang mendesak. Sinta, yang sedang asyik melamun sambil menyeruput teh hangatnya, bergegas ke depan. Senyum sambutan di wajahnya langsung memudar, berganti kerutan samar, saat ia melihat sosok Ibu Ratna berdiri di ambang pintu. Sang mertua tampil begitu mencolok, dibalut gaun elegan, tas tangan merek ternama bertengger di lengan, dan kacamata hitam yang menutupi sepasang mata tajamnya. Bahkan tanpa kacamata pun, Sinta tahu tatapan Ibu Ratna selalu mampu membuatnya merasa kecil dan tak berarti. "Ada apa, Bu? Tumben sekali pagi-pagi sudah kemari," sapa Sinta, berusaha keras menyembunyikan getar gugup dalam suaranya, memaksakan senyum ramah yang terasa hambar di lidahnya. Ibu Ratna melangkah masuk tanpa menunggu persetujuan Sinta, matanya menyapu seisi ruangan dengan pandangan meremehkan. Jemarinya yang berhias cincin emas melingkari bibirnya, seolah sedang menilai setiap sudut rumah yang tak pernah memenuhi standarnya. "Tentu saja aku kemari. Denny tidak ada, kan? Aku harus memastikan putraku tidak kelaparan di rumah ini. Walaupun aku ragu kamu bisa menyediakan makanan yang layak. Lagi pula, aku ingin melihat-lihat. Sepertinya banyak sekali yang perlu diperbaiki di sini." Suara Ibu Ratna terdengar dingin, penuh cibiran, membuat Sinta merasa seperti seorang pelayan yang sedang diawasi oleh majikannya. Sinta menelan ludah. Ia tahu betul arti dari melihat-lihat versi Ibu Ratna. Sebuah inspeksi penuh celaan yang bertujuan mencari-cari setiap kekurangan. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap bisa mencairkan suasana. "Saya sudah masak bubur kacang hijau kesukaan Ibu, kalau mau." "Tidak usah. Aku tidak berselera makan makanan kampungan seperti itu. Lebih baik kamu bereskan saja rumah ini. Lihat, sudut itu berdebu, tidak ada bedanya dengan kandang ayam. Dan kenapa vas bunga norak ini diletakkan di sini? Tidak estetik sama sekali. Apa kamu tidak punya selera?" Ibu Ratna mulai berkeliling, jari telunjuknya menunjuk ke sana-sini, mengomentari setiap detail kecil dengan nada mencela dan menghina. Sinta hanya bisa menghela napas panjang, mengekori langkah mertuanya, berusaha menjelaskan atau memperbaiki apa yang dikeluhkan, meskipun ia tahu usahanya sia-sia. Hatinya perih, tapi ia tetap mencoba bersabar demi Denny. Perjalanan Ibu Ratna membawa mereka mendekat ke area tangga. Ibu Ratna mendadak berhenti di anak tangga kedua, menunjuk ke sebuah noda samar di dinding dengan ekspresi jijik. "Ini apa? Kamu tidak membersihkan dinding dengan benar, Sinta? Begini caramu mengurus rumah tangga putraku yang berpendidikan tinggi? Sungguh memalukan," tudingnya, nadanya meninggi. Sinta mendekat, matanya menyipit, mencoba melihat noda yang dimaksudkan Ibu Ratna. Noda itu memang ada, tapi sangat kecil dan nyaris tak terlihat. "Sebentar, Bu, biar saya bersihkan." Sinta membungkuk sedikit. Tubuhnya yang hamil membuatnya harus sedikit memiringkan badan untuk meraih noda tersebut. Ia meraih kain lap kecil dari sakunya, berniat mengelapnya. Saat itulah, tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Ibu Ratna mengulurkan tangannya. Bukan untuk membantu, melainkan untuk mendorong punggung Sinta dengan kekuatan penuh. Dorongan itu begitu tiba-tiba dan keras, membuat Sinta terhuyung. Tubuhnya yang sedang hamil, pusat gravitasinya yang sudah bergeser, kehilangan keseimbangan dengan cepat. Ia mencoba berpegangan pada pegangan tangga, namun jemarinya hanya menggapai udara kosong. Dalam hitungan detik yang terasa abadi, ia merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya yang tak berdaya terguling menuruni anak tangga satu persatu. Rasa nyeri yang menusuk tajam meledak di perutnya, diikuti dengan sensasi kebasahan yang hangat dan lengket di antara kedua kakinya. Pandangannya mulai kabur, namun samar-samar ia masih bisa melihat wajah Ibu Ratna yang berdiri di atas, menatapnya dengan ekspresi dingin, tanpa sedikit pun rasa panik, apalagi penyesalan. Mata Ibu Ratna justru memancarkan kilatan kepuasan. "Aduh, Sinta, kamu ini ceroboh sekali. Kenapa bisa jatuh begitu?" teriak Ibu Ratna, suaranya terdengar dibuat-buat panik, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah kecelakaan tragis yang tak disengaja, bukan pelakunya. Nada suaranya bergetar,
namun lebih karena akting daripada ketakutan. Sinta merasakan darah segar terus mengalir deras di antara kakinya, membasahi kain bajunya. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, bercampur dengan ketakutan yang mencekam akan kehilangan bayinya. Ia mencoba meraih ponselnya yang tergeletak tak jauh, namun tangannya terlalu lemas, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Pandangannya semakin gelap, dan suara Ibu Ratna yang memanggil-manggil namanya dengan nada pura-pura cemas terdengar samar, bergaung di telinganya, sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap gulita. Ibu Ratna menatap tubuh Sinta yang tergeletak tak berdaya di dasar tangga, genangan darah di sekitarnya semakin melebar. Senyum tipis, penuh kemenangan dan kepuasan, terukir di bibirnya. Rencananya berjalan sempurna. Ia dengan cepat mengambil ponsel Sinta yang jatuh, menekan nomor ambulans dengan jari-jari gemetar yang diatur sedemikian rupa agar terlihat panik, dan mulai mengatur skenario. Ia harus memastikan tidak ada saksi mata, dan bahwa semua bukti mengarah pada kecerobohan Sinta sendiri. Ini adalah awal dari rencana besarnya untuk menyingkirkan Sinta dari kehidupan putranya, selamanya. Sirena ambulans yang meraung-raung di kejauhan semakin lama semakin mendekat, memekakan telinga dan memecah kesunyian siang di perumahan yang biasanya tenang itu. Ibu Ratna, dengan sigap, menyeka sudut matanya yang kering, menampilkan wajah pura-pura panik saat tetangga-tetangga mulai berdatangan, tertarik oleh suara bising yang tak biasa. Ia berdiri di ambang pintu, menghalangi pandangan penuh ke arah Sinta yang tergeletak. Ya ampun, Sinta ini ceroboh sekali. Dia terpeleset dari tangga, ujarnya dengan suara yang dibuat-buat serak, seolah menahan tangis yang tak pernah benar-benar ada. Beberapa tetangga yang mencoba mendekat lebih jauh dihalanginya dengan alasan Sinta butuh udara segar dan privasi. Sementara ia memastikan tidak ada yang melihat jejak dorongan tangannya, atau kilatan dingin di matanya saat Sinta jatuh. Tim medis tiba dengan sigap, bergerak cepat dan profesional. Sinta diangkat ke tandu dengan sangat hati-hati, kepalanya terkulai lemah. Wajahnya pucat pasi, seperti kain kafan, dan genangan darah yang sudah menyebar di bawah tubuhnya cukup menjadi bukti betapa serius dan gawatnya kondisinya. Selama perjalanan ke rumah sakit, Ibu Ratna terus memainkan perannya sebagai mertua yang sangat khawatir. Sesekali menghela napas dramatis, memegang dahi, dan mengusap air mata yang tidak pernah keluar. Namun, di dalam hatinya, ada kepuasan yang dingin, menjalar seperti racun. Rencana untuk menyingkirkan Sinta berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan lebih bersih dari yang ia bayangkan. Setibanya di unit gawat darurat rumah sakit, Sinta segera ditangani oleh tim dokter dan perawat. Mereka bergerak dengan cekatan, wajah mereka menunjukkan keseriusan dan keprihatinan yang mendalam. Ibu Ratna menunggu di ruang tunggu yang dingin, sesekali melirik jam, berpura-pura gelisah dan sesekali mengeluh pelan, agar orang lain melihat betapa ia menderita. Beberapa jam kemudian, seorang dokter perempuan keluar dengan ekspresi muram, menghela napas panjang sebelum berbicara. Keluarga Nyonya Sinta, panggil dokter itu, pandangannya menyapu seisi ruang tunggu. Ibu Ratna segera maju, memasang wajah sendu. Saya ibunya, Dok. Ibu dari suami menantu saya. Bagaimana keadaan menantu saya, dokter? Dan cucu saya? Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya, suaranya dibuat bergetar. Dokter itu menghela napas dalam-dalam, ekspresinya dipenuhi rasa iba. Saya turut berduka sedalam-dalamnya. Ibu, pasien, Nyonya Sinta, mengalami keguguran spontan yang sangat parah akibat benturan keras di perutnya. Ada pendarahan hebat dan trauma pada rahim. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun janinnya tidak bisa diselamatkan. Detak jantungnya sudah tidak ada sejak ia tiba. Ucapan dokter itu bagai sambaran petir yang memekakan telinga bagi siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Ibu Ratna, itu adalah melodi kemenangan yang paling manis. Ia berhasil menahan senyum puasnya agar tidak merekah, menggantinya dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Astaga, jadi cucu saya? Anak Denny? Ya Tuhan. Suaranya tercekat, seolah tak mampu melanjutkan kalimatnya. Tangannya menutup mulut seolah terkejut. Ya, Bu. Kandungan pasien tidak bisa dipertahankan. Dan untuk Nyonya Sinta sendiri, kondisinya cukup lemah. Dia kehilangan banyak darah. Untungnya, tidak ada cedera internal serius lainnya selain pada rahimnya.
Namun, ia butuh istirahat total, perawatan intensif, dan yang paling penting, pemulihan emosional yang sangat panjang. Jelas dokter, penuh empati. Ibu Ratna mengangguk lemah, seolah tertekan oleh berita buruk tersebut. Terima kasih banyak, dokter, atas informasinya. Begitu dokter pergi, dan yakin tidak ada yang menguping, senyum tipis, penuh kemenangan, kembali terukir di bibirnya. Ia segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi Denny yang masih berada di luar kota. Dengan nada suara yang penuh kepalsuan, diwarnai isakan-isakan kecil yang dibuat-buat, ia menceritakan kronologi kecelakaan itu, memutarbalikkan fakta bahwa Sinta terpeleset karena kecerobohan sendiri, dan kini janinnya tidak dapat diselamatkan. Cepatlah pulang, nak. Sinta butuh kamu. Dia pasti terpukul sekali. Dia sangat ceroboh hingga terjatuh. Sekarang ia kehilangan anakmu. Ibu tidak tahu harus berbuat apa, desisnya, seolah menasihati, padahal dalam hati ia sedang merayakan keberhasilannya menabur benih keraguan dan penderitaan di hati putranya. Ketika Denny tiba di rumah sakit beberapa jam kemudian, wajahnya tampak kacau balau, matanya sembab dan merah karena menangis sepanjang perjalanan. Ia langsung menuju kamar rawat Sinta, menerobos pintu dengan langkah gontai. Melihat Sinta terbaring lemah dengan selang infus menancap di lengannya yang pucat, dan wajahnya yang diwarnai kesedihan mendalam, Denny merasakan sakit yang teramat sangat menusuk hingga ke ulu hati. Air matanya menetes tak tertahankan, membasahi pipinya. Sinta, sayang, maafkan aku. Bisik Denny, memegang tangan Sinta yang terasa dingin dan tak bertenaga. Ia mencium punggung tangan istrinya berulang kali, mencoba menyalurkan kekuatannya. Sinta, yang sudah sadar namun masih sangat lemah, menatap Denny dengan mata berkaca-kaca, penuh kepedihan yang tak terlukiskan. Hatinya hancur bukan hanya karena kehilangan buah hatinya yang sangat dinanti, tapi juga karena ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia ingin berteriak, mengungkapkan kebenaran tentang dorongan keji sang mertua. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara, suaranya tercekat di tenggorokan, dan pikirannya terlalu keruh oleh rasa sakit fisik dan emosional untuk mengungkapkan kebenaran yang pahit. Ia hanya bisa menatap Denny, membiarkan air mata mengalir, membiarkan kesedihan, kekecewaan, dan dendam mulai berakar dalam hatinya yang terluka, tumbuh perlahan seperti tanaman beracun. Di sisi ranjang, Ibu Ratna berdiri dengan wajah penuh kepalsuan, mengamati drama yang ia ciptakan, puas dengan penderitaan yang ia torehkan pada Sinta dan sekaligus menghancurkan kebahagiaan putranya. Hari-hari di rumah sakit terasa bagai neraka yang tak berujung bagi Sinta. Setiap hembusan napasnya terasa berat, setiap detak jantungnya menggaungkan nama calon buah hatinya yang kini hanya tinggal kenangan pahit. Luka fisik di tubuhnya memang berangsur pulih, namun luka batin akibat kehilangan dan pengkhianatan terasa semakin menganga. Di tengah penderitaan yang memilukan itu, Sinta merasakan kehadiran Ibu Ratna bagai bayangan hitam yang tak pernah pergi, senantiasa menempel, mencekik, dan memanipulasi. Ibu Ratna tak henti-hentinya menunjukkan kepedulian palsunya. Ia membawakan makanan dan buah-buahan mewah yang tak pernah tersentuh oleh Sinta. Ia akan duduk berjam-jam di sisi ranjang Sinta, pura-pura membaca majalah atau mengusap lengan Sinta dengan gerakan cemas. Sesekali ia akan menghela napas panjang, dramatis, dan pura-pura menyeka air mata buaya yang entah dari mana asalnya. Namun, di balik topeng keprihatinan yang sempurna itu, Sinta bisa merasakan kebencian yang mendidih, tatapan mata Ibu Ratna yang penuh kepuasan melihat penderitaannya, dan aura kejahatan yang terpancar jelas bagi Sinta. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Sinta? Tanya Ibu Ratna suatu sore, suaranya pelan namun menusuk, penuh tuduhan terselubung, saat Denny sedang keluar membeli makanan di kantin rumah sakit. Kamu itu kan sudah Mas Denny ingatkan berkali-kali untuk hati-hati. Ini kan anak pertama kalian, cucu satu-satunya Mas Denny. Kenapa bisa sampai jatuh begitu ceroboh? Apa kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan Denny? Sinta ingin sekali berteriak. Ingin membongkar semua kebusukan dan mengatakan bahwa ia didorong dengan sengaja oleh wanita di depannya ini. Ia ingin mengungkapkan kebenaran tentang kejahatan mertuanya yang licik. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan yang terasa kering dan perih. Tubuhnya masih terlalu lemah, dan hatinya terlalu hancur untuk meladeni permainan licik Ibu Ratna. Ia hanya bisa menatap Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca,
penuh kepedihan yang mendalam dan amarah yang tertahan, yang perlahan berubah menjadi dendam. Ibu Ratna tampaknya puas dengan reaksi Sinta yang tak berdaya itu. Ia tersenyum tipis, senyum kemenangan yang tidak sampai ke matanya, seolah mengucapkan, "Aku menang." Denny, di sisi lain, tenggelam dalam pusaran kesedihan, kebingungan, dan rasa bersalah yang mendalam. Hatinya terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ia melihat Sinta yang rapuh, hancur, dan menderita di ranjang rumah sakit. Di sisi lain, ibunya terus-menerus meracuninya dengan cerita-cerita tentang kecelakaan tragis yang murni disebabkan oleh kecerobohan Sinta. Ibu Ratna bahkan mulai menaburkan benih-benih keraguan yang lebih mengerikan, benih yang akan tumbuh menjadi pohon fitnah. "Denny, ibu tidak mau menuduh. Nak, sungguh." Ibu Ratna memulai dengan nada prihatin yang dibuat-buat suatu malam, saat Denny menemaninya makan di kantin rumah sakit, jauh dari jangkauan telinga Sinta. "Tapi dulu, ibu pernah dengar gosip, ada beberapa wanita, terutama yang ambisius seperti Sinta, yang tidak ingin punya anak di awal pernikahan mereka. Mereka merasa terbebani. Mereka akan mencari cara, pura-pura kecelakaan atau apapun, supaya, biar gugur, agar mereka bisa fokus pada karir." Ibu Ratna berbisik, seolah merahasiakan sesuatu yang besar dan mengerikan, menatap Denny dengan ekspresi penuh iba yang palsu. Denny terperanjat, sendok di tangannya nyaris terjatuh. "Ibu, apa yang ibu bicarakan? Sinta itu sangat menantikan bayi ini. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dia bahkan sudah menyiapkan nama." Nada suaranya meninggi, dipenuhi kemarahan atas tuduhan keji yang tak masuk akal tersebut. "Tenang, nak, tenang. Kenapa kamu jadi emosi begitu? Ibu hanya menyampaikan apa yang ibu dengar dan lihat dari pengalaman hidup. Ingat, Sinta kan tidak bekerja lagi belakangan ini. Dia cuti. Mungkin dia berpikir akan sulit baginya kalau harus mengurus bayi sambil merintis karir desainer interiornya yang katanya butuh fokus penuh." Ibu Ratna terus memprovokasi, dengan nada yang seolah sangat prihatin dan logis, namun justru semakin menanamkan bibit kecurigaan yang mematikan. Lagi pula, mengapa dia begitu ceroboh saat hamil besar? Ibu sudah bilang berkali-kali untuk hati-hati, jangan naik turun tangga. Tapi dia tidak mau dengar. Apa itu bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Apa ada ibu hamil yang seceroboh itu? Rasa lelah yang mendalam akibat kurang tidur, kesedihan yang membuncah karena kehilangan calon anak, dan kebingungan akan situasi yang terjadi, membuat Denny sangat rentan. Kata-kata ibunya, yang diucapkan dengan sangat hati-hati, penuh perhitungan, dan berulang-ulang, perlahan namun pasti mengikis keyakinannya pada Sinta. Benih-benih keraguan itu mulai tumbuh, menancap kuat di benaknya, meracuni ingatannya. Ia mulai mengingat kembali beberapa momen kecil yang sebelumnya ia anggap biasa, namun kini diinterpretasikan ulang oleh kata-kata ibunya, seolah Sinta memang pernah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan atau keengganan dengan kehamilannya. Sebuah keretakan mulai terbentuk di hubungan mereka. Ibu Ratna, yang cerdik dan kejam, melihat keraguan yang terpancar jelas di mata putranya. Ini adalah kesempatannya untuk melancarkan serangan berikutnya yang lebih besar. Diam-diam, ia mulai mengumpulkan beberapa bukti palsu yang akan memberatkan Sinta. Beberapa lembar resep obat penenang yang sebenarnya ia dapatkan dari temannya, atau percakapan yang ia rekayasa seolah Sinta pernah mengeluh beratnya beban kehamilan dan keinginan untuk menundanya. Dengan licik, ia bahkan menghubungi seorang kenalan lamanya yang bekerja di divisi reserse kepolisian, mengutarakan kecurigaan awal yang samar-samar tentang kemungkinan adanya kesengajaan di balik keguguran Sinta, tentu saja dengan bantuan beberapa amplop tebal yang diselipkan secara diam-diam. Sinta merasakan perubahan sikap Denny yang semakin menjauh. Ada jurang yang tercipta di antara mereka. Tatapan mata Denny yang dulu selalu penuh cinta kini seringkali dipenuhi kecurigaan, kebingungan, dan pertanyaan tak terucap. Setiap kali Sinta mencoba berbicara tentang kejadian sebenarnya di tangga, Denny akan mengelak, memalingkan muka, atau bahkan mendesah lelah, seolah Sinta hanya mencari alasan. Sinta tahu, Ibu Ratna telah berhasil meracuni pikiran suaminya dengan kebohongan. Ia terperangkap dalam jaring kebohongan yang dirancang dengan sangat sempurna oleh mertuanya sendiri, tanpa ada jalan keluar yang terlihat.
Penjara emosional itu terasa jauh lebih menyesakan dan menyakitkan daripada tembok beton manapun. Suasana pagi di kamar rumah sakit Sinta, yang seharusnya menjadi tempat pemulihan, tiba-tiba diselimuti aura dingin dan mencekam. Pintu kamar diketuk 2 kali, pelan tapi tegas. Sebelum Sinta sempat menjawab, seorang perawat yang mendampinginya membuka pintu. Dan masuklah 2 orang pria berpostur tegap mengenakan seragam kepolisian. Sinta menatap mereka dengan bingung, hatinya langsung berdebar tak karuan. Firasat buruk merayapi benaknya. Di belakang kedua petugas itu, muncul sosok Ibu Ratna, yang anehnya, hanya memasang ekspresi datar, seolah tak ada yang istimewa atau mencurigakan dari kedatangan polisi itu. Raut wajahnya begitu tenang, nyaris tanpa emosi. "Nyonya Sinta, kami dari Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait insiden yang Anda alami baru-baru ini." Salah satu petugas memulai, nadanya formal, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dan pena. Sinta, yang saat itu sedang mencoba menyuapkan bubur ke mulutnya dengan bantuan Denny, langsung meletakkan sendoknya. Denny, yang semula membungkuk membantu Sinta, sontak menegakkan badan, kaget melihat kedatangan polisi secara tiba-tiba. "Ada apa ini, Pak?" "Istri saya baru saja keguguran. Kondisinya masih sangat lemah dan belum stabil. Dia butuh istirahat total," protes Denny, menatap ibunya dengan tatapan bertanya yang penuh keheranan, seolah meminta penjelasan. Namun Ibu Ratna hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu menahu, bahkan sedikit mengernyitkan dahi seolah sama terkejutnya. Petugas polisi yang satunya lagi membuka map di tangannya. "Kami menerima laporan tentang kemungkinan adanya tindakan kesengajaan di balik keguguran ini, Nyonya Sinta," lanjutnya, menatap lurus ke arah Sinta. Dugaan awal mengarah pada aborsi yang dilakukan secara tidak sah. Darah Sinta berdesir dingin, mengalir deras hingga ke ujung jemarinya yang mendadak terasa beku. Kata aborsi itu bagai tamparan keras, lebih menyakitkan daripada benturan saat ia jatuh. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, yang kini memasang ekspresi terkejut yang sangat meyakinkan. Tangan kanannya menutup mulut, seolah ia baru mendengar tuduhan itu untuk pertama kalinya dan ikut terkejut. Sinta tahu persis, ini adalah ulah mertuanya yang licik, skenario keji yang telah dirancang dengan sempurna. "Tidak, itu tidak benar. Itu fitnah. Saya keguguran karena saya didorong. Saya tidak melakukan aborsi." Sinta mencoba berteriak, suaranya lemah dan parau karena tenaganya yang terkuras. Air mata langsung membanjiri pipinya, mengalir deras membasahi bantal rumah sakit. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Polisi itu mencatat dengan tenang, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. "Menurut laporan yang kami terima, Nyonya Sinta sering mengeluh tentang kehamilan Anda. Kami juga menemukan beberapa resep obat penenang yang mencurigakan di rumah Anda, yang diduga digunakan untuk tujuan tertentu. Rekaman percakapan Anda dengan seorang teman juga mengindikasikan adanya keinginan untuk menunda kehamilan ini." Denny, yang semula membela Sinta dengan penuh keyakinan, kini menatap istrinya dengan keraguan yang semakin dalam, wajahnya memucat. Obat penenang? Ia tidak pernah tahu Sinta mengonsumsi itu, apalagi memiliki resepnya. Mata Denny melirik Ibu Ratna, yang kini menunduk, seolah sedih dan kecewa, sesekali menghela napas panjang. Tatapan itu seolah mengatakan, "Lihat, kan, nak, sudah ibu bilang. Ibu tahu ada yang tidak beres." Sinta melihat kilatan keraguan dan kekecewaan di mata Denny, dan itu menghancurkan hatinya lebih dari tuduhan polisi manapun. Ia tahu Ibu Ratna telah menanamkan bukti-bukti palsu itu ke dalam rumah mereka dan bahkan menciptakan skenario percakapan palsu. "Itu bohong, Mas. Semua ini ulah Ibu Ratna. Dia yang mendorong saya. Dia yang menjebak saya." Sinta mencoba menjelaskan, memohon pada Denny untuk mempercayainya, namun kata-katanya terputus oleh tangisan histeris dan rasa sesak yang mencekik di dadanya. Ia kesulitan bernapas. Polisi terus melontarkan pertanyaan demi pertanyaan. Detail-detail kecil dari kejadian itu kini dipelintir dan dijadikan bukti yang memberatkan Sinta. Mereka menyebutkan rekaman CCTV di gang dekat rumah yang menunjukkan Ibu Ratna masuk ke rumah sendirian, kemudian disusul oleh suara jatuh yang mereka sangka adalah Sinta yang terpeleset sendiri karena kecerobohan.
Mereka juga menunjukkan beberapa pesan teks palsu yang seolah Sinta mengirim keluhan tentang beratnya kehamilan dan keinginan untuk menundanya. Bahkan, ada seorang saksi, yang ternyata tetangga Ibu Ratna, yang memberikan kesaksian palsu tentang perubahan sikap Sinta belakangan ini. Semuanya adalah bagian dari skenario sempurna yang dibuat Ibu Ratna dengan bantuan koneksinya di kepolisian. Meskipun Sinta bersikeras membantah setiap tuduhan, tubuhnya yang lemah, suaranya yang parau, dan emosinya yang labil membuat kesaksiannya terdengar tidak meyakinkan, bahkan cenderung histeris di mata petugas. Denny, yang terombang-ambing antara cinta dan kepercayaan pada istrinya, dengan keraguan yang ditanamkan ibunya, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Kepercayaan Denny kepada Sinta mulai runtuh, digantikan oleh bayangan-bayangan mengerikan dan tuduhan keji yang ditaburkan ibunya. Pada akhirnya, dengan minimnya bukti kuat yang bisa Sinta berikan untuk membela diri, dan bukti-bukti palsu yang disajikan Ibu Ratna bersama kenalannya di kepolisian yang telah disuap, polisi memutuskan untuk membawa Sinta ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Nyonya Sinta, berdasarkan bukti awal yang kami kumpulkan, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ini sudah prosedur, ujar petugas, nada suaranya tak terbantahkan. Denny terkesiap. Ke kantor polisi? Tapi Pak, istri saya baru saja menjalani proses yang sulit. Dia belum pulih sepenuhnya. Ia mencoba menolak, namun suaranya terdengar putus asa. Ini sudah prosedur, Pak. Demi kelancaran penyelidikan dan keadilan, potong petugas kedua dengan tegas, tanpa kompromi. Sinta menatap Denny, matanya memohon, dipenuhi air mata dan keputusasaan. Ia berharap Denny akan melindunginya, mempercayainya, dan membawanya pulang. Namun, Denny hanya bisa berdiri terpaku. Raut wajahnya penuh kebingungan, kepedihan, dan keraguan yang mendalam, tidak ada tanda-tanda untuk melawan atau membela. Ibu Ratna melangkah maju, menyentuh lengan Denny, memberinya tatapan prihatin yang palsu, seolah ingin mengatakan, biarkan saja, nak, biar semuanya jelas dan kebenaran terungkap. Dengan langkah gontai, tubuhnya terasa amat berat. Sinta bangkit dari ranjang, dipapah oleh salah satu perawat yang tampak iba. Ia merasa dunianya runtuh berkeping-keping. Ia adalah korban dari kekejaman mertuanya, namun kini ia diperlakukan sebagai pelaku kejahatan keji. Di ambang pintu kamar, sebelum dibawa pergi, Sinta sempat menoleh ke belakang, melihat Ibu Ratna tersenyum kecil, senyum kemenangan yang tak tersembunyi lagi. Itu adalah senyum licik yang akan menghantuinya di balik jeruji besi. Sebuah janji akan mimpi buruk yang baru saja dimulai. Dunia Sinta berubah total dalam hitungan jam. Dari ranjang rumah sakit yang hangat dengan selimut lembut, kini ia meringkuk di balik dinginnya jeruji besi polsek. Udara di sel tahanan terasa lembab dan pengap, berbau apek bercampur dengan aroma disinfektan dan keputusasaan yang begitu pekat. Lantai semen terasa dingin menusuk kulit, dan selimut tipis yang diberikan sama sekali tak cukup menghalau hawa dingin yang merasuk. Jeruji besi yang memisahkannya dari dunia luar terasa seperti kawat berduri yang mengikat seluruh jiwanya, mencekik setiap harapan. Ia adalah korban yang tidak bersalah, namun kini label, tersangka aborsi, melekat padanya, sebuah stigma yang terasa lebih berat daripada rantai besi manapun. Setiap hari di dalam sel adalah siksaan batin yang tak berkesudahan. Sinta terus-menerus diinterogasi. Pertanyaan yang sama diulang berkali-kali. Seperti kaset rusak yang memutar memori pahit. Mengapa Anda melakukan aborsi ini, Nyonya Sinta? Siapa yang membantu Anda dalam tindakan ilegal ini? Apa motif sebenarnya Anda ingin menyingkirkan janin itu? Sinta mati-matian menyangkal, menjelaskan berulang kali dengan suara serak dan air mata yang tak henti mengalir, bahwa ia tidak pernah melakukan aborsi, bahwa ia didorong dengan sengaja, bahwa ia mencintai bayinya lebih dari apapun di dunia ini, dan bahwa semua ini adalah fitnah keji yang dirancang oleh mertuanya. Namun, setiap bantahannya seolah mental, tak digubris, dianggap angin lalu. Polisi, yang sepertinya sudah terlanjur yakin, dengan laporan awal yang telah diatur dan bukti-bukti palsu yang disiapkan Ibu Ratna melalui koneksinya, hanya memandangnya dengan tatapan skeptis, dingin, seolah Sinta adalah seorang penjahat ulung yang sedang berpura-pura polos. Kami punya bukti kuat, Nyonya Sinta, ujar salah satu penyidik dengan nada datar dan tanpa empati, menunjukkan setumpuk berkas. Resep obat-obatan yang Anda konsumsi,
Rekaman suara percakapan Anda dengan seseorang yang mengeluhkan kehamilan, kesaksian dari orang-orang terdekat, bahkan catatan medis yang mengindikasikan trauma tumpul yang bukan kecelakaan biasa. Semua mengarah pada kesengajaan dan tindakan melanggar hukum. Padahal, semua itu adalah rekayasa Ibu Ratna. Resep itu adalah obat tidur yang dibeli Ibu Ratna. Rekaman suara adalah percakapan Sinta yang dipotong dan disambung, serta kesaksian tetangga yang disuap. Sinta merasa putus asa. Bagaimana ia bisa melawan kebohongan yang begitu terstruktur, disokong oleh orang-orang berkuasa, dan dibangun di atas fondasi kebencian? Ia sendirian, benar-benar sendirian. Tidak ada yang mempercayainya, bahkan Denny, suaminya sendiri. Denny memang sempat menjenguknya sekali, hanya sekali. Wajah Denny tampak kusut, matanya sembab dan penuh kepedihan. Namun bukan kepedihan karena ketidakadilan yang menimpa Sinta, melainkan kepedihan karena kehilangan anak dan dikhianati. Alih-alih membela atau mendengarkan penjelasan Sinta yang memohon, Denny justru lebih banyak terdiam. Matanya dipenuhi keraguan yang mendalam, seolah ia sedang bergulat dengan kepercayaannya sendiri. Sinta, apa ini benar? Denny berbisik lirih saat itu. Tatapannya menyeratkan kekecewaan yang mendalam. Tatapan yang membuat Sinta merasa seperti sampah. Kenapa kamu tidak cerita padaku kalau kamu merasa terbebani dengan kehamilan ini? Sinta terisak hebat, air matanya tak terbendung. Mas, tidak. Itu tidak benar. Aku tidak pernah merasa terbebani. Aku sangat mencintai bayi kita. Aku didorong. Ibu Ratna yang mendorongku. Dia benci aku. Mas, dia ingin aku pergi dari hidupmu. Dia yang melakukan semua ini. Sinta mencoba meraih tangan Denny, memohon agar suaminya percaya padanya, agar Denny melihat kebenaran. Namun, Denny menarik tangannya, seolah sentuhan Sinta adalah sesuatu yang kotor. Cukup, Sinta. Jangan menuduh ibu seperti itu. Beliau sangat sedih dengan semua ini. Ibu tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Kamu hanya terlalu banyak pikiran. Mungkin kamu butuh istirahat. Kata-kata Denny bagai pisau tajam yang menusuk jantung Sinta, membelah hatinya menjadi serpihan tak berarti. Suaminya sendiri, pria yang pernah bersumpah akan melindunginya, kini tak percaya padanya, bahkan ikut menuduhnya. Denny pergi setelah kunjungan singkat itu, dan tak pernah kembali. Sinta merasa dunianya benar-benar hancur lebur. Ia tidak hanya kehilangan anaknya yang sangat dicintai, kebebasannya, tetapi juga kepercayaan dan dukungan dari satu-satunya orang yang ia harapkan akan melindunginya, satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Di dalam sel, hari-hari berlalu tanpa arti, jam dinding berdetak lambat, seolah ingin memperlama penderitaannya. Sinta menyaksikan kehidupan para tahanan lain, mendengar cerita-cerita getir mereka, melihat wajah-wajah yang lelah dan putus asa. Ada yang pasrah pada takdirnya, ada yang terus memberontak. Namun Sinta memilih jalur yang berbeda. Ia memilih untuk menyimpan amarah dan dendam itu dalam hati, membiarkannya membara perlahan. Rasa sakit karena kehilangan bayinya bercampur dengan kemarahan yang membakar jiwa pada Ibu Ratna. Kebencian itu, alih-alih melumpuhkannya, justru memberinya kekuatan. Kekuatan untuk bertahan dalam kondisi terburuk. Kekuatan untuk suatu hari nanti membuktikan kebenaran yang kejam itu, dan membalas setiap perbuatan keji mertuanya. Sinta mulai memahami bahwa ia harus menjadi kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Ia harus menggunakan waktu di penjara ini bukan untuk meratap dan meratapi nasib, tetapi untuk mengumpulkan energi, merancang strategi, dan membentuk kembali dirinya. Ia akan keluar dari sini, apapun caranya, bahkan jika harus merangkak. Dan ketika saat itu tiba, ia bersumpah, Ibu Ratna akan membayar mahal atas setiap tetes air mata dan penderitaan yang ia sebabkan, atas setiap kebohongan yang ia sebarkan, dan atas setiap mimpi yang ia hancurkan. Kegelapan dan kelembapan sel tahanan menjadi saksi bisu atas sumpah yang diucapkan Sinta dalam diam. Sebuah sumpah yang akan mengubah jalannya takdir dan membawa badai karma bagi yang bersalah. Waktu di penjara terasa berjalan begitu lambat. Setiap menit bagaikan jam yang tak kunjung berganti. Setiap jam bagaikan hari yang memanjang tanpa henti. Dinginnya dinding sel, bau apek yang menusuk hidung, dan suara-suara pilu dari sel lain, semuanya berpadu menciptakan atmosfer keputusasaan yang ingin menelan Sinta hidup-hidup. Namun,
Sinta menolak untuk menyerah pada kegelapan itu. Ia tahu betul, jika ia tumbang, jika ia hancur dalam kesedihan, Ibu Ratna akan menang sepenuhnya dan kejahatannya tak akan pernah terungkap. Tekad untuk membuktikan kebenaran dan membalas dendam menjadi api yang terus membakar semangatnya, memberinya kekuatan untuk bertahan, bahkan saat tubuhnya terasa remuk. Ia mulai mengamati, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan barunya yang kejam. Di antara dinginnya sel yang menusuk tulang dan rutinitas monoton yang mematikan jiwa, Sinta bertemu dengan sosok yang menjadi secercah harapan, Nyonya Fatma. Wanita parubaya itu memiliki aura yang berbeda dari narapidana lain. Sorot matanya bijaksana, senyumnya tulus, dan ketenangannya memancarkan kekuatan yang mengagumkan. Nyonya Fatma, yang dituduh melakukan penggelapan dana rumit dalam skala besar, tetap teguh dan tenang. Sinta merasakan ada kejujuran dan integritas yang kuat di balik ketenangan Nyonya Fatma, sesuatu yang langka di tempat seperti ini. Mereka berbagi sel yang sama, dan perlahan, di tengah keterpurukan, ikatan persahabatan yang kuat mulai terjalin di antara dua wanita yang sama-sama menjadi korban ketidakadilan. Nyonya Fatma bukanlah wanita biasa. Ia adalah seorang mantan pengusaha sukses di bidang properti, namanya pernah melambung tinggi di dunia bisnis Jakarta. Ia memiliki jaringan luas, pemahaman mendalam tentang dunia korporasi yang kejam, seluk-beluk hukum yang seringkali berbelit, dan bahkan trik-trik licik yang sering digunakan para mafia berkerah putih untuk menjatuhkan lawan. Saat Sinta akhirnya memberanikan diri menceritakan seluruh kisah kelamnya, dari awal pertemuan yang dingin dengan Ibu Ratna, kebahagiaan kehamilan yang rapuh, kecelakaan yang disengaja, hingga tuduhan palsu dan jebakan keji yang menjebloskannya ke penjara, Nyonya Fatma mendengarkan dengan seksama. Tidak ada interupsi, tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami betul pola kejahatan semacam itu. Sinta, ini bukan hanya masalah dendam pribadi atau konflik keluarga biasa. Ini adalah kejahatan yang terorganisir, ujar Nyonya Fatma suatu malam, saat para narapidana lain sudah terlelap dalam kegelapan. Suaranya rendah, namun penuh ketegasan. Mereka menanam bukti-bukti palsu, memanipulasi kesaksian, bahkan mungkin menyuap oknum-oknum di kepolisian atau kejaksaan. Ini pola yang sangat sering terjadi di lingkaran kelas atas. Kamu tidak bisa melawan mereka sendirian hanya dengan air mata atau protes. Kamu butuh akal, kamu butuh strategi yang matang, dan yang terpenting, kamu butuh koneksi yang tepat. Nyonya Fatma kemudian memberikan nasihat-nasihat berharga yang tak ternilai harganya. Ia mengajari Sinta cara mengamati detail-detail kecil yang terlewatkan, mencari celah dalam narasi palsu yang dibangun oleh pihak lawan. Ia juga mengajarkan Sinta untuk tetap tenang dan kuat di hadapan penyidik, tidak menunjukkan emosi berlebihan seperti ketakutan atau kemarahan yang justru bisa dimanfaatkan untuk melemahkannya. Setiap kebohongan, seberapa sempurnanya pun dirancang, pasti memiliki celah dan kelemahannya sendiri, bisik Nyonya Fatma. Tugasmu adalah mengasah mata dan pikiranmu, bersabar, dan menemukan celah itu. Ketenangan adalah senjatamu yang paling ampuh. Selain nasihat mental dan strategis, Nyonya Fatma juga memberikan Sinta sebuah janji yang menjadi jangkar bagi harapan Sinta. Aku tidak akan lama di sini, Sinta. Kasusku memang rumit, tapi pengacaraku sedang bekerja sangat keras dan bukti-bukti baru mulai terungkap. Begitu aku bebas, aku akan membantumu. Aku punya beberapa koneksi yang bisa dipercaya, pengacara-pengacara jujur yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan orang-orang yang peduli pada keadilan. Kita akan membuktikan kebenaranmu dan memastikan orang yang bersalah, orang yang telah merancang penderitaanmu, menerima balasannya yang setimpal. Sinta menatap Nyonya Fatma dengan mata berbinar, dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Kata-kata itu, janji tulus itu, adalah oksigen bagi jiwanya yang nyaris mati, pelita di tengah kegelapan yang tak berujung. Ia merasa tidak lagi sendirian. Keberadaan Nyonya Fatma adalah anugerah tak terduga di tengah keputusasaan. Sebuah tanda jelas bahwa harapan masih ada, bahwa keadilan mungkin masih bisa diraih. Selama sisa waktu mereka bersama di balik jeruji besi, Nyonya Fatma menjadi mentor tak resmi bagi Sinta, membimbingnya dengan bijaksana, menguatkannya secara mental, dan menanamkan benih-benih keberanian, ketekunan, serta strategi bisnis di benaknya yang terluka. Sinta mulai memahami bahwa penjara ini, yang semula ia anggap sebagai akhir dari segalanya,
bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih besar dan kuat. Ia hanya perlu bertahan, belajar dari setiap pahitnya pengalaman, dan menunggu saatnya tiba untuk bangkit dari abu. Hari kebebasan Nyonya Fatma akhirnya tiba, menjadi momen haru sekaligus penuh harapan bagi Sinta. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela sel seolah ikut merayakan kebebasan wanita bijaksana itu. Dengan senyum tulus yang memancarkan ketenangan, Nyonya Fatma memeluk Sinta erat, sebuah pelukan yang menyalurkan kekuatan, seraya berjanji untuk segera memenuhi ucapannya. Ingat, Sinta, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari pertempuranmu yang sesungguhnya. Tetap kuat, jangan pernah lupakan setiap detail pahit yang telah terjadi, karena itu akan menjadi bahan bakarmu, bisiknya sebelum melangkah keluar dari gerbang penjara, menghirup udara kebebasan yang telah lama dinantinya. Kepergian Nyonya Fatma meninggalkan kekosongan yang terasa di hati Sinta, namun juga meninggalkan sebuah semangat baru, sebuah percikan api yang menyala terang dalam kegelapan jiwa Sinta. Beberapa bulan berlalu setelah Nyonya Fatma bebas. Sinta masih mendekam di penjara, melalui hari-hari yang sama, monoton, dan penuh penantian. Namun, kali ini, ia tidak lagi meratapi nasib. Pikirannya jauh lebih jernih, dan tujuannya terukir jelas, bagai pahatan di batu. Ia terus mempelajari setiap celah hukum yang bisa ia pahami dari buku-buku tipis yang ia dapatkan di perpustakaan penjara, mengingat setiap detail nasihat Nyonya Fatma, dan merancang strategi kehidupannya. Ia tahu, ia harus punya kekuatan sendiri, landasan yang kokoh, untuk bisa bergerak maju dan menghadapi Ibu Ratna. Suatu sore yang biasa, saat Sinta sedang membaca sebuah buku motivasi tentang perjuangan hidup, pintu selnya terbuka. Seorang sipir mengizinkan seorang pria masuk. Bukan pengacara yang ditunjuk pemerintah, melainkan seorang pengacara swasta, dengan penampilan rapi, setelan jas mahal, dan tatapan serius namun ramah. "Selamat sore, Nyonya Sinta. Saya Pak Hardi, dari firma hukum yang direkomendasikan langsung oleh Nyonya Fatma. Beliau meminta saya untuk membantu menangani kasus Anda," ujarnya tanpa basa-basi, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Hati Sinta melonjak, darahnya berdesir hangat. Janji Nyonya Fatma benar-benar ditepati. Air mata haru menggenang di pelupuk matanya. Pak Hardi adalah seorang pengacara handal yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi di kalangan advokat. Ia tak gentar menghadapi kasus-kasus rumit dan tekanan dari pihak-pihak berkuasa atau korup. Pak Hardi mendengarkan seluruh cerita Sinta dengan sabar, mencatat setiap detail dari perspektif Sinta, mulai dari awal konflik dengan Ibu Ratna, insiden di tangga, hingga skenario tuduhan palsu. Ia juga meminta Sinta mengingat setiap nama dan situasi yang bisa menjadi petunjuk. Segera setelah itu, Pak Hardi memulai penyelidikan independennya sendiri, dengan jaringan dan sumber daya yang jauh lebih besar. Dengan keahliannya yang mumpuni, Pak Hardi mulai membongkar satu persatu bukti palsu yang disajikan Ibu Ratna. Resep obat penenang yang ditanam Ibu Ratna di rumah Sinta terbukti merupakan duplikasi yang tidak sah, diambil dari resep milik pasien lain yang telah meninggal dunia. Rekaman suara percakapan Sinta yang diputarbalikan ternyata hasil editan yang kasar, yang dapat dibuktikan secara forensik oleh ahli audio. Kesaksian palsu dari tetangga yang disuap berhasil dipatahkan dengan alibi dan bukti lain yang sah, menunjukkan bahwa saksi tersebut tidak berada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung. Bahkan, koneksi Ibu Ratna di kepolisian yang menerima suap pun berhasil dilacak dan diungkap oleh tim Pak Hardi, menyebabkan oknum tersebut diselidiki internal. Bukti-bukti yang dikumpulkan Pak Hardi begitu kuat dan tak terbantahkan, menunjukkan adanya rekayasa, konspirasi keji, dan pencemaran nama baik. Setelah melalui proses hukum yang panjang, berliku, dan melelahkan, yang memakan waktu hampir 1 tahun penuh, kebenaran akhirnya terungkap di ruang sidang yang penuh sesak. Hakim menyatakan Sinta tidak bersalah atas tuduhan aborsi. Keputusan itu menggema di seluruh ruang sidang, bagai lonceng kebebasan, menghapus beban berat yang selama ini menindih Sinta, membebaskannya dari belenggu fitnah. Ia dibebaskan, namanya direhabilitasi sepenuhnya. Keluar dari gerbang penjara, Sinta menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan terasa begitu manis, namun juga hampa dan asing. Ia tidak punya apa-apa lagi selain pakaian di badan dan dendam yang membara di hatinya. Denny tidak menemuinya, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan.
seolah ia tak pernah ada dalam hidup Denny. Hubungan mereka, yang dulu terasa kokoh, kini hancur lebur, menjadi puing-puing tak berarti. Ibu Ratna, tentu saja, tidak ada di sana. Ia memilih menghilang setelah mendengar putusan pengadilan yang membebaskan Sinta dan mengungkap kebohongannya. Namun, di tengah puing-puing itu, Sinta tidak meratap. Ia justru merasakan gelora kebangkitan yang dahsyat. Ini adalah titik baliknya, sebuah permulaan baru. Ia tidak akan lagi menjadi Sinta yang lemah, yang pasrah pada nasib. Dengan tekad membaja, mata yang tajam, dan bantuan yang tulus dari Nyonya Fatma, Sinta memutuskan untuk memulai hidup baru. Nyonya Fatma, yang telah bebas sepenuhnya dari kasusnya dan kembali menguasai bisnisnya, tak hanya memenuhi janjinya dengan mengirim Pak Hardi, tetapi juga menawarkan dukungan finansial dan bimbingan langsung untuk Sinta. Ia melihat potensi besar dalam diri Sinta. Jangan pernah berpikir tentang masa lalu yang menyakitkan itu, Sinta, ujar Nyonya Fatma suatu hari, menepuk bahu Sinta. Jadikan itu pelajaran. Tapi fokuslah pada masa depanmu. Kamu punya potensi besar, semangat yang luar biasa. Aku akan membantumu. Kamu bisa memulai dari nol, bahkan lebih dari itu, kamu bisa menjadi jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sinta mengangguk, matanya bersinar, dipenuhi harapan dan tekad membaja. Ia tidak hanya ingin membuktikan diri, ia ingin menunjukkan kepada Ibu Ratna, kepada Denny, dan kepada dunia, bahwa ia adalah wanita yang kuat, yang tidak akan hancur oleh kejahatan, melainkan justru bangkit dari abu. Ia akan bangkit, jauh lebih tinggi, lebih sukses, dan lebih berdaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kebangkitan sang pengusaha baru saja dimulai, dari dasar jurang penderitaan yang paling dalam. Dengan kebebasan yang direbut kembali dari belenggu fitnah, dan dukungan tulus yang tak ternilai dari Nyonya Fatma, Sinta tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Nyonya Fatma tidak hanya memberinya semangat yang membara, tetapi juga membuka pintu ke sebuah dunia yang tak pernah Sinta bayangkan sebelumnya. Dunia yang jauh berbeda dari gemerlap desain interior yang dulu ia geluti. Beberapa hari setelah Sinta bebas dan tubuhnya mulai pulih dari trauma fisik, Nyonya Fatma mengajaknya bertemu di sebuah kafe sederhana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang dulu mengelilingi Nyonya Fatma sebagai pengusaha sukses. Sinta, aku tahu kamu memiliki potensi besar yang terpendam, dan ketahanan luar biasa yang telah teruji dalam penderitaan, ujar Nyonya Fatma, menatap Sinta dengan hangat, matanya memancarkan keyakinan. Dunia ini memang kejam, dan kamu sudah merasakannya sendiri bagaimana rasanya diinjak-injak. Tapi kamu juga melihat bagaimana kekuatan dan kemandirian bisa mengubah segalanya. Aku tidak akan memberimu ikan, Sinta, yang hanya akan habis dalam sehari. Tapi aku akan memberimu kail dan mengajarimu bagaimana cara memancing, bagaimana caranya bisa bertahan dan tumbuh sendiri. Nyonya Fatma kemudian menawarkan Sinta sebuah posisi magang di salah satu unit bisnis kecilnya yang baru dirintis kembali pasca kebebasannya. Unit ini adalah sebuah toko daring sederhana yang fokus menjual aksesori mobil bekas berkualitas, seperti pelek, lampu, bumper, atau jok mobil. Ini adalah awal yang sangat sederhana, jauh dari impian Sinta sebagai desainer interior yang penuh estetika dan kreativitas. Namun, Nyonya Fatma menjelaskan, bisnis otomotif adalah pasar yang sangat dinamis. Sinta, selalu bergerak dan tidak akan pernah mati. Mobil adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan yang terpenting, kemandirian. Pelajari dasarnya, seluk-beluknya dari nol. Ini akan memberimu fondasi yang kuat, bukan hanya untuk bisnis ini, tapi untuk membangun kerajaanmu sendiri di masa depan. Sinta, dengan semangat baru yang membara, menerima tawaran itu dengan antusiasme yang luar biasa. Ia memulai semuanya dari bawah, belajar dari nol. Setiap pagi, ia bangun subuh, pergi ke gudang tempat penyimpanan aksesori, membersihkannya, memilah-milah barang. Ia belajar tentang jenis-jenis aksesori mobil, mengenal merek-merek dan kualitasnya, cara menentukan harga jual yang kompetitif, negosiasi dengan pemasok barang bekas, hingga strategi pemasaran digital sederhana melalui media sosial dan situs jual beli daring. Nyonya Fatma secara pribadi mengajarinya cara membaca laporan keuangan dasar, memahami pergerakan pasar otomotif bekas, dan mengenali peluang-peluang bisnis yang tersembunyi. Ia juga memperkenalkan Sinta pada prinsip-prinsip dasar negosiasi yang efektif, bagaimana membangun jaringan relasi yang kuat,
dan pentingnya menjaga reputasi. Setiap hari adalah pelajaran baru yang berharga. Sinta, yang dulunya hanya fokus pada estetika, warna, dan desain interior yang artistik, kini harus memahami angka-angka, logistik pengiriman, stok barang, dan psikologi konsumen yang berbeda. Ia bekerja tanpa lelah, terkadang hingga larut malam, menghabiskan waktu luangnya membaca buku-buku bisnis yang disarankan Nyonya Fatma, bahkan mengikuti kursus daring gratis tentang manajemen bisnis kecil dan e-commerce. Rasa sakit dan dendam terhadap Ibu Ratna tidak lagi melumpuhkannya atau membuatnya terpuruk. Sebaliknya, hal itu kini berubah menjadi pendorong kuat. Ia membayangkan senyum licik Ibu Ratna dan tatapan skeptis Denny, dan itu membakar semangatnya untuk belajar lebih giat, bekerja lebih keras, dan menjadi jauh lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Nyonya Fatma sangat terkesan dengan etos kerja dan kecepatan belajar Sinta yang luar biasa. "Kamu punya naluri bisnis yang tajam, Sinta," pujinya suatu kali, sambil memperhatikan Sinta yang sedang merancang strategi promosi baru untuk akun media sosial mereka. "Kamu tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan. Kamu juga mampu berinovasi, melihat celah, dan menciptakan ide-ide baru. Ini adalah bakat langka yang harus terus diasah." Sinta, yang kini tinggal di sebuah kamar kos sederhana yang disewakan Nyonya Fatma dengan harga terjangkau di dekat lokasi gudang, merasa sedikit demi sedikit menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia melihat masa depan yang cerah membentang di depan mata, bukan lagi sebagai korban yang malang, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap meraih mimpinya dengan kedua tangannya. Setiap transaksi yang berhasil, setiap pelanggan yang puas dengan produk mereka, memberinya kepuasan yang tak ternilai, sebuah perasaan pencapaian yang nyata. Ini bukan hanya tentang mendapatkan uang, ini tentang membuktikan bahwa ia mampu, bahwa ia kuat, dan bahwa setiap penderitaan yang ia alami tidak akan pernah sia-sia. Langkah awal menuju kemandirian Sinta telah tertapak, kokoh, penuh harapan, dan berbau bensin serta ban mobil baru. Bulan demi bulan terus berganti, dan kerja keras, ketekunan, serta kecerdasan Sinta mulai membuahkan hasil yang nyata. Toko daring aksesori mobil bekas yang tadinya hanya sebuah rintisan sederhana, perlahan tapi pasti, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan melampaui ekspektasi awal. Sinta tidak hanya belajar bagaimana cara menjual produk, ia belajar bagaimana membangun kepercayaan pelanggan yang tak tergoyahkan, sebuah aset paling berharga dalam bisnis. Ia selalu memastikan setiap produk yang dijualnya memiliki kualitas terbaik dengan harga yang sangat bersaing, memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan personal, serta membangun reputasi yang solid di dunia maya melalui ulasan-ulasan positif. Ulasan-ulasan yang tulus itu mulai membanjiri laman tokonya, menarik lebih banyak pembeli dari berbagai daerah. Nyonya Fatma, yang terus memantau setiap perkembangan bisnis Sinta dari jauh, sangat bangga. Ia melihat Sinta tidak hanya sekadar seorang pekerja keras, melainkan seorang visioner dengan naluri bisnis yang tajam. "Sinta, kamu tidak bisa hanya bermain di pasar bekas aksesori. Ada ceruk pasar yang jauh lebih besar dan lebih menguntungkan di luar sana," saran Nyonya Fatma suatu hari, saat mereka meninjau gudang yang kini mulai penuh sesak dengan persediaan aksesori, menandakan bisnis mereka semakin maju. "Pikirkan tentang mobil itu sendiri. Aksesori adalah pelengkap, tapi mobil adalah intinya, mesin penggerak hidup seseorang." Sinta mulai memikirkan saran itu secara serius. Dengan modal awal yang ia kumpulkan dari keuntungan toko daringnya yang terus meningkat, ditambah dengan pinjaman lunak tanpa bunga dari Nyonya Fatma sebagai bentuk dukungan penuh, Sinta mulai mencoba peruntungan di bisnis jual beli mobil bekas secara langsung. Ia memulai dari mobil-mobil kecil yang populer di pasaran, membeli dengan sangat cermat setelah melakukan inspeksi detail, melakukan perbaikan minor agar tampil lebih menarik dan prima, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang lumayan. Setiap transaksi adalah proses belajar yang berharga. Ia belajar tentang seluk-beluk mesin mobil, struktur bodi, interior, dan terutama nilai pasar setiap model mobil. Ia bahkan secara intensif mengikuti kursus singkat tentang penilaian mobil bekas yang akurat dan teknik perbaikan dasar, melahap setiap ilmu layaknya spons kering. Pikirannya yang dulu terfokus sepenuhnya pada estetika, warna, dan desain interior yang artistik ini sepenuhnya beralih ke dunia otomotif yang penuh dengan besi dan mesin. Anehnya, Sinta merasa nyaman di sana. Ia memiliki naluri tajam untuk melihat potensi. Ia bisa melihat mobil-mobil, tidur, yang terlihat usang,
yang hanya butuh sedikit sentuhan, perbaikan, atau polesan untuk kembali bersinar dan memiliki nilai jual tinggi. Dari satu mobil, menjadi 2, lalu 3, dan seterusnya. Modalnya berputar semakin cepat, keuntungannya melesat. Reputasinya sebagai penjual mobil bekas yang jujur, profesional, dan dapat dipercaya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan pembeli, bahkan semakin populer secara daring melalui testimoni positif. Tidak lama kemudian, dengan keuntungan yang terus melimpah, Sinta memutuskan untuk menyewa sebuah lahan kosong yang cukup luas dan strategis di pinggir jalan raya yang ramai, mudah diakses. Dengan bantuan seorang arsitek lokal yang dikenalkan Nyonya Fatma, ia merancang sebuah bangunan sederhana namun modern dan fungsional yang akan menjadi showroom mobil impiannya. Showroom itu didesain agar nyaman bagi pelanggan, dengan area parkir yang luas dan pencahayaan yang optimal untuk display mobil. Nama yang ia pilih sangat personal dan penuh makna, Sinta Automotive. Sebuah nama yang tidak hanya mencerminkan semangat barunya, tetapi juga menegaskan identitasnya sebagai pemilik tunggal yang mandiri. Peresmian showroom itu, meskipun masih dalam skala kecil dan sederhana dibandingkan showroom besar lainnya, adalah momen yang sangat emosional dan bersejarah bagi Sinta. Ia mengenakan kebaya sederhana namun elegan, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia mengingat kembali semua penderitaan yang ia alami, setiap tetes air mata yang ia tumpahkan di balik jeruji, setiap malam penuh kesedihan di sel tahanan. Kini, ia berdiri di atas kakinya sendiri, seorang pemilik bisnis yang mandiri, sukses, dan berdaya. Nyonya Fatma hadir pada peresmian itu, wajahnya berseri-seri dan penuh kebanggaan. Ia melihat muridnya telah tumbuh menjadi pengusaha sejati. Sinta, ini baru permulaan dari perjalanan panjangmu. Aku tahu kamu akan menjadi sangat besar, melampaui semua yang telah kamu bayangkan, katanya sambil memeluk Sinta erat, sebuah pelukan yang penuh kasih sayang dan restu. Sinta membalas pelukan itu, air matanya tak kuasa lagi dibendung. Terima kasih banyak, Nyonya Fatma. Tanpa bimbingan, dukungan, dan kepercayaan Anda, saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Anda adalah penyelamat dan mentor sejati saya, bisiknya tulus. Showroom kecil Sinta Automotive mulai beroperasi dengan lancar, menjual berbagai jenis mobil bekas berkualitas tinggi, mulai dari sedan irit hingga SUV keluarga. Sinta sendiri yang sering turun tangan melayani pembeli, menjelaskan detail setiap mobil dengan lugas dan jujur, membangun koneksi personal. Ia menciptakan suasana yang berbeda dari showroom mobil bekas pada umumnya, di mana seringkali ada kesan tidak jujur atau menipu. Sinta membangunnya dengan integritas, transparansi, dan pelayanan prima. Roda bisnis Sinta kini berputar kencang, bergerak dengan momentum kuat menuju kesuksesan yang lebih besar, jauh meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kelam, dan bersiap menghadapi babak baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. 3 tahun telah berlalu sejak Sinta dibebaskan dari penjara, dan memulai babak baru hidupnya dengan merintis Sinta Automotive. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah segalanya, termasuk nasib dan penampilan seseorang. Nama Sinta kini tak hanya dikenal di kalangan pembeli mobil bekas yang mencari kualitas dan kepercayaan, tapi juga telah menjadi buah bibir di komunitas bisnis otomotif secara luas. Dari showroom sederhana di pinggir jalan, Sinta Automotive telah berkembang menjadi kompleks dealer yang lebih besar dan modern, dengan beberapa cabang tersebar di kota-kota satelit Jakarta. Sinta, yang dulu hanya seorang desainer interior muda yang penuh mimpi namun rapuh, kini telah menjelma menjadi wanita pengusaha yang disegani, memimpin puluhan karyawan dengan manajemen yang solid, dengan intuisi bisnis yang tajam, dan reputasi yang tak tercela. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam seminar-seminar bisnis, berbagi kisah inspiratifnya tentang bangkit dari keterpurukan, yang selalu menarik perhatian dan memberikan motivasi bagi banyak orang. Di tengah kesibukan dan puncak kesuksesannya, Sinta tetap menjaga komunikasi yang erat dengan Nyonya Fatma, yang kini tak hanya menjadi penasihat bisnisnya, tetapi juga teman terdekat dan sosok ibu pengganti baginya. Nyonya Fatma selalu mengingatkan Sinta untuk tidak terlena dengan kesuksesan, terus rendah hati, dan mengasah diri. Sinta juga rajin menyisihkan sebagian besar keuntungannya untuk berbagai kegiatan sosial, terutama membantu wanita-wanita yang menjadi korban ketidakadilan atau kekerasan, sebuah bentuk balas budi atas apa yang telah ia alami. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada hal tersebut. Suatu sore yang tenang,
Sinta sedang mengecek laporan penjualan bulanan di kantornya yang mewah, di dalam kompleks showroom utama yang megah. Ruangan itu didominasi oleh kaca, memungkinkannya melihat deretan mobil berkilauan di bawah. Ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba berdering, menampilkan nama yang sudah lama sekali tak ia lihat dan tak ia dengar, Denny. Jantung Sinta berdebar kencang, bukan karena sisa cinta yang masih ada, melainkan karena kaget dan sedikit rasa penasaran yang tak bisa ia hindari. Setelah ragu sejenak, menatap layar ponsel yang terus berkedip, ia akhirnya mengangkat panggilan itu, mengatur napas agar suaranya tetap stabil. "Halo, Sinta." Suara Denny terdengar ragu-ragu, lebih tipis dan lelah dari yang ia ingat, seolah memohon. "Ya, ini Sinta," jawabnya tenang, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional dan tanpa emosi, meskipun ada gejolak di dalam dirinya. "Sinta, ini Denny. Aku ingin bertemu denganmu. Bisakah kita bicara sebentar? Ada hal penting yang ingin kusampaikan," ucap Denny, suaranya mengandung nada keputusasaan yang kentara. Sinta terdiam sejenak. Berbicara? Setelah semua yang terjadi? Setelah Denny meninggalkannya begitu saja di saat ia paling membutuhkan? Setelah ia membiarkan Sinta meringkuk di penjara sendirian? "Untuk apa?" tanyanya dingin. Nada suaranya kini sedikit menajam, mencerminkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Denny terdengar menghela napas panjang, seolah sedang menahan beban berat. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku salah besar. Sinta, aku sudah tahu semuanya. Sinta, tentang ibu, tentang apa yang sebenarnya terjadi padamu hari itu. Aku sangat menyesal. Tolong, beri aku kesempatan." Sinta merasakan gelombang emosi bercampur aduk, amarah yang membakar kembali, kesedihan lama karena kehilangan anaknya, dan sedikit kelegaan bahwa Denny akhirnya tahu kebenaran pahit itu. Namun, tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria ini. Hatinya telah mengeras, ditempa oleh api penderitaan. "Sudah terlambat, Denny," balas Sinta, suaranya bergetar tipis, namun ia cepat menguasainya, kembali ke nada datar. "Tidak ada yang bisa diperbaiki sekarang. Tolong, Sinta. Aku tahu ini sulit, tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya. Atau setidaknya, aku ingin kamu tahu penyesalanku ini tulus. Aku sudah mencari ibu, tapi dia menghilang entah kemana. Aku juga tidak bisa menghubunginya lagi. Hidupku juga berantakan sekarang. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku ingin menjelaskan semuanya kepadamu, apa yang aku rasakan, dan apa yang aku alami setelah kamu pergi." Ada keputusasaan yang jelas dan putus asa dalam suara Denny, seolah ia sedang menggenggam harapan terakhirnya. Setelah berpikir keras, mempertimbangkan pro dan kontra, Sinta akhirnya setuju. Bukan karena ia ingin kembali menjalin hubungan, apalagi kembali ke Denny, melainkan karena ia ingin menutup babak ini dengan sempurna, menyelesaikan semua urusan masa lalu yang masih menggantung. Ia ingin melihat sejauh mana penyesalan Denny, dan mungkin memberikan penutupan bagi dirinya sendiri, agar ia bisa benar-benar melangkah maju tanpa beban masa lalu. Mereka sepakat bertemu di sebuah restoran kasual yang tidak terlalu mencolok, jauh dari gemerlap kemewahan yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Sinta. Saat Denny tiba di restoran, Sinta nyaris tak mengenalinya. Denny yang dulu rapi, berwibawa, dan selalu tampil perlente, kini tampak kurus kering, rambutnya sedikit acak-acakan dan kusam, dan matanya cekung, dipenuhi lingkaran hitam, menggambarkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Pakaiannya terlihat lusuh, bahkan sedikit robek di beberapa bagian, bukan lagi setelan mahal yang biasa ia kenakan. Ia terlihat seperti bayangan dirinya sendiri di masa lalu. Kesenjangan antara dirinya yang kini berdiri tegak sebagai wanita pengusaha sukses, anggun, dan penuh percaya diri dengan busana kerja formal yang berkelas, dengan Denny yang tampak terpuruk dan tak berdaya, begitu lebar, bagai jurang tak terukur yang memisahkan dua dunia. Denny menatap Sinta, seolah ia sedang melihat orang asing yang begitu jauh di atasnya. Kecanggungan memenuhi udara di antara mereka, diselingi bisikan penyesalan yang baru akan dimulai, dan sebuah perpisahan yang tak terhindarkan. Kecanggungan di antara Sinta dan Denny begitu pekat, terasa menyesakan di udara restoran yang kini terasa terlalu sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menyempitkan ruang gerak mereka.
Lampu temaram dan alunan musik jazz yang lembut tak mampu mencairkan suasana. Setelah hening sesaat yang terasa seperti keabadian, Denny memecah kebisuan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, diselingi tarikan napas berat. "Sinta, aku minta maaf," ucap Denny. Matanya tak berani menatap langsung ke arah Sinta, hanya terpaku pada cangkir kopi di depannya. Jemarinya gemetar saat memegang cangkir itu. "Maafkan aku atas segalanya. Atas keraguanku, atas kebodohanku yang fatal, atas semua penderitaan tak terperi yang harus kamu alami sendirian di balik jeruji besi. Aku tahu maaf saja tidak akan pernah cukup untuk membayar semua itu." Sinta hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, menembus Denny seolah ia tak terlihat. "Sudah terlambat, Denny. Apalagi yang bisa diubah sekarang? Semua sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengembalikan anakku atau waktu yang terbuang sia-sia." Denny mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah dan berkaca-kaca, penuh keputusasaan. "Aku tahu itu, Sinta. Aku tahu. Tapi aku harus mengatakannya. Aku tidak bisa lagi menahan beban ini sendirian. Setelah kamu pergi, setelah putusan pengadilan itu keluar dan kamu dinyatakan tidak bersalah, Ibu semakin menjadi-jadi. Dia mulai sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, menuduhku tidak berguna, tidak becus mencari uang, dan terlalu boros. Dia juga menghamburkan sebagian besar uang tabungan kami yang tersisa untuk investasi bodong yang ia percayai begitu saja dari teman arisannya. Uang pensiun mendiang ayah yang diwariskan kepadaku, semua tabunganku, semuanya ludes tak bersisa. Aku mencoba menasihatinya. "Sinta, aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi dia tidak mau dengar. Dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda, egois, dan hanya memikirkan uang." Denny menunduk lagi, bahunya bergetar hebat, menahan isakan. "Aku merasa sangat impoten, Sinta. Aku tidak bisa menghentikannya." Dan kemudian, satu persatu kebohongan ibu mulai terungkap dengan sendirinya. Lanjut Denny, menatap Sinta dengan tatapan putus asa dan penuh penyesalan yang mendalam. "Awalnya, aku tidak percaya. Aku masih terlalu mencintai dan menghormatinya. Tapi saat aku melihat sendiri bagaimana dia berbohong kepada teman-temannya tentang hal-hal kecil, bagaimana dia memanipulasi situasi agar sesuai dengan keinginannya, aku mulai curiga. Aku mulai menyelidiki sendiri, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bertemu dengan Pak Hardi secara diam-diam, menanyakan kasusmu, dan dia dengan sabar menunjukkan semua bukti-bukti yang tidak pernah sampai kepadaku saat itu. Rekaman suara yang dipotong-potong dan disalahartikan, resep obat penenang palsu yang ia tanam di rumah kita, kesaksian palsu dari tetangga yang disuap, semuanya. Aku merasa seperti orang tolol. Sinta, bodoh, buta. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Bagaimana bisa aku meragukanmu?" Air mata Denny akhirnya tumpah membasahi pipinya, mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Dan yang paling menghancurkan hatiku, aku menemukan sebuah diari lama ibu, yang tersimpan rapi di dalam laci meja riasnya. Di sana, dia menuliskan betapa dia membencimu, Sinta. Dia menuliskan bagaimana dia merencanakan kecelakaan itu, dorongan di tangga. Dia bahkan menuliskan kepuasannya yang keji saat mendengar kamu keguguran, saat kamu dijebloskan ke penjara. Dia bilang dia ingin menyingkirkanmu agar aku bisa menikah dengan wanita yang lebih layak menurut standar sosialnya. Aku tidak menyangka ibuku sendiri bisa sekeji itu. Aku tidak mengenali dia lagi. Sinta mendengarkan semua pengakuan itu dengan tenang, tanpa ekspresi yang berarti. Tidak ada lagi amarah yang membakar seperti dulu. Hanya ada rasa sakit lama yang kini terasa tumpul, dan sedikit rasa iba melihat kehancuran Denny di depannya. Hati Sinta telah terbuat dari baja, tidak mudah goyah. "Setelah aku tahu semuanya, aku mencoba bicara dengan ibu," kata Denny lagi, suaranya penuh penyesalan yang menggantung. "Aku menghadapinya dengan semua bukti itu, berharap dia akan menyesal, berharap dia akan meminta maaf. Tapi dia marah besar, menolak semua tuduhanku, bahkan mengancam akan mengusirku. Dan kemudian, dia pergi. Dia menjual rumah peninggalan ayah yang seharusnya menjadi milik kami berdua, tanpa memberitahuku, dan membawa semua uangnya entah kemana. Dia menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak.
Aku mencoba mencarinya kemana-mana, ke rumah kerabat, teman-temannya, tapi tidak ada yang tahu. Aku kehilangan segalanya. Sinta, pekerjaanku yang dulu, rumah masa kecilku, ibuku, dan yang terpenting, kamu dan anak kita yang tidak pernah sempat melihat dunia. Aku hancur, Sinta. Denny mengangkat kepalanya, menatap Sinta dengan tatapan memohon yang mendalam, penuh putus asa. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, Sinta. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, membuatmu menderita. Tapi aku benar-benar ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku. Aku hidup dalam penyesalan yang abadi setiap hari, dihantui bayanganmu dan anak kita. Sinta menatap Denny lekat-lekat, wajahnya kini menunjukkan sedikit empati, namun bukan berarti ia akan kembali. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke jendela restoran, menatap hiruk-pikuk jalanan Jakarta. Pengakuan Denny, betapapun tulusnya, tidak akan mengubah apapun. Luka itu sudah terlalu dalam, dan waktu telah mengukir jalan yang berbeda bagi mereka. Ia bukan lagi wanita yang sama yang dulu mencintai Denny dengan sepenuh hati. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan anakku, Denny. Dan juga tidak akan mengembalikan waktu yang hilang di balik jeruji besi. Setiap hari yang kuhabiskan dalam penderitaan dan fitnah, kata Sinta akhirnya, suaranya tetap datar, namun kini ada ketegasan di dalamnya. Aku sudah memaafkanmu, Denny. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena aku tidak ingin membawa beban kebencian itu dalam hidupku. Aku sudah melangkah maju. Kita tidak punya apa-apa lagi yang bisa diperbaiki bersama. Air mata Denny kembali menetes, membasahi meja. Ia tahu, kata-kata Sinta adalah akhir dari segalanya. Ia telah kehilangan Sinta, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati Sinta yang dulu mencintainya. Kesenjangan yang lebar itu kini bukan hanya sebatas materi atau status sosial, tetapi juga jurang emosional yang tak dapat dijembatani lagi, memisahkan dua takdir yang telah jauh berbeda. Setelah pertemuan dengan Denny yang penuh penyesalan, Sinta merasa sedikit lega, seolah sebuah babak kelam dalam hidupnya akhirnya tertutup rapat, tanpa sisa penyesalan atau harapan palsu yang menggantung. Ia kembali fokus sepenuhnya pada bisnisnya, Sinta Automotive, yang kini semakin meroket dengan laju yang tak terbendung. Cabang-cabang baru terus dibuka di beberapa kota besar, dan Sinta tak gentar untuk merambah pasar yang lebih menantang, seperti mobil mewah bekas dan bahkan mobil listrik, menunjukkan visi bisnis yang adaptif dan jauh ke depan. Namanya semakin dikenal luas sebagai ikon pengusaha wanita mandiri, tangguh, dan inspiratif, yang bangkit dari keterpurukan paling dalam. Suatu sore yang terik, khas Jakarta, Sinta sedang dalam perjalanan pulang dari salah satu cabang showroomnya yang baru diresmikan di daerah pinggiran kota. Mobil mewahnya, sebuah sedan premium berwarna hitam mengkilap, melaju pelan di tengah kemacetan Jakarta yang tak pernah usai. Kaca film gelap dan sistem audio canggih di dalamnya menciptakan gelembung ketenangan di tengah hiruk-pikuk jalanan. Lampu merah di sebuah perempatan jalan yang ramai menyala, dan Sinta berhenti tepat di garis putih, sabar menunggu. Dari dalam mobil, matanya tak sengaja menangkap sosok seorang wanita tua yang kumuh, duduk bersimpuh di pinggir jalan, di bawah terik matahari yang menyengat. Wanita itu memegang sebuah mangkuk plastik kosong yang sudah kusam, dan mengulurkan tangannya dengan lemah lunglai pada setiap kendaraan yang lewat, berharap recehan. Pakaiannya lusuh, compang-camping, dan kotor, rambutnya acak-acakan dan beruban, serta wajahnya dipenuhi keriput dalam dan noda debu, memancarkan keputusasaan yang mendalam. Hati Sinta mencelos, berdesir tak karuan. Ada sesuatu yang sangat familiar dari sosok kurus itu, meskipun wajahnya sudah jauh berubah, digerogoti oleh waktu, kesulitan, dan mungkin penyesalan. Ia menatap lebih saksama, mengabaikan klakson samar dari kendaraan di belakangnya. Gerakan tangan wanita itu saat memohon, cara ia menunduk, bahkan bentuk hidungnya yang agak bengkok di pangkalnya. Firasat buruk, namun sekaligus anehnya terasa seperti pemenuhan takdir, menjalari Sinta. Dengan jantung berdebar kencang di balik blazer mewahnya, ia menurunkan sedikit kaca jendela mobilnya, hanya sekitar 5 cm, mencoba melihat lebih dekat dan mendengar suara wanita itu. Ketika wanita tua itu, entah merasakan tatapan Sinta atau hanya kebetulan, mendongak, matanya yang cekung dan redup bertemu langsung dengan mata Sinta yang tajam dan kini penuh kekuasaan. Detik itu juga, dunia Sinta seolah berhenti berputar.
Meskipun usia dan kemiskinan telah menggerogoti setiap inci penampilan wanita itu, mengubahnya menjadi sosok yang nyaris tak bisa dikenali, Sinta mengenalinya. Mengenalinya dengan jelas, seolah waktu tak pernah berlalu. Itu adalah Ibu Ratna. Sang mertua yang telah menjebloskannya ke penjara dengan tuduhan palsu, sang dalang di balik semua penderitaan dan kehancuran dalam hidupnya. Ibu Ratna, di sisi lain, menatap Sinta dengan pandangan kosong pada awalnya. Otaknya yang sudah lelah dan pikirannya yang dipenuhi kegetiran tidak bisa langsung memproses sosok wanita elegan di balik kemudi mobil mewah di depannya itu. Ia hanya melihat seorang pengendara kaya raya yang mungkin bisa memberinya sedekah, sebuah wajah asing yang potensial. Namun, saat Sinta membuka kaca jendela lebih lebar, dan sorot mata Sinta yang dingin namun penuh pengenalan itu bertemu dengannya, seolah menelanjangi jiwanya, wajah Ibu Ratna seketika berubah pucat pasi. Ia tersentak mundur, terkejut luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat tak terkendali. Mangkuk plastik di tangannya luput dari genggaman dan jatuh ke aspal. Isinya tumpah tak berarti. "Sinta?" bisik Ibu Ratna. Suaranya parau, serak, dan gemetar ketakutan. Nyaris tak terdengar di antara bisingnya lalu lintas. Matanya membelalak lebar, dipenuhi ketakutan, rasa malu yang mendalam, dan mungkin sedikit pengakuan atas karma yang telah datang. Ia melihat kemegahan Sinta, kontras yang begitu mencolok dan menusuk dibandingkan dengan kondisi dirinya yang kini menjadi pengemis di jalanan. Sebuah kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Sinta tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap Ibu Ratna, membiarkan keheningan berbicara, membiarkan mata mereka saling beradu dalam konfrontasi tak bersuara. Dalam benaknya, semua kenangan pahit itu kembali berputar, bagai film yang diputar ulang. Dorongan keji di tangga, rasa sakit yang menusuk, darah yang mengalir di antara kakinya, dinginnya jeruji besi yang memenjarakannya, tuduhan keji tentang aborsi, dan tatapan Denny yang penuh keraguan dan kekecewaan. Dan kini, di hadapannya, wanita yang bertanggung jawab atas semua itu, terpuruk dalam kehinaan, menjadi pengemis. Karma, pikir Sinta, bekerja dengan caranya sendiri, kadang begitu kejam, namun selalu adil. Lampu lalu lintas di depannya berubah hijau, menandakan Sinta harus melaju. Kendaraan-kendaraan di belakang Sinta mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar, memecah momen beku antara Sinta dan Ibu Ratna. Sinta tidak berucap sepatah kata pun, tidak ada ucapan kemenangan, tidak ada cacian. Ia hanya menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, menaikkan kembali kaca jendela mobilnya, dan menginjak pedal gas. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan sosok Ibu Ratna yang masih terpaku, mematung di pinggir jalan, bagai patung penyesalan yang baru saja dihakimi oleh takdir yang tak terhindari. Pertemuan tak terduga ini menjadi kilas balik yang pedih bagi Ibu Ratna, dan penegasan kemenangan yang tak perlu diucapkan bagi Sinta. Setelah pertemuan singkat nan pahit di perempatan jalan dengan Ibu Ratna, Sinta tidak lagi merasakan amarah yang membakar atau dendam yang menggerogoti. Rasa itu telah berganti menjadi ketenangan yang mendalam dan kesadaran yang kuat bahwa hidup telah menunjukkan karmanya sendiri, dengan cara yang tak pernah ia sangka. Ia merasa semua luka di masa lalu perlahan mengering, bukan karena dilupakan begitu saja, melainkan karena telah dipahami dan diterima sepenuhnya. Beban di pundaknya terasa terangkat. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang lebih mantap dan langkah yang lebih ringan, Sinta memutuskan untuk mengunjungi makam buah hatinya yang tak pernah ia sentuh sejak peristiwa tragis itu. Ini adalah kunjungan pertamanya, kunjungan yang selama ini ia tunda karena terlalu takut menghadapi rasa sakit dan trauma yang mendalam. Ia membawa seikat bunga lili putih yang segar, simbol kemurnian, kedamaian, dan awal yang baru. Berlutut di samping nisan kecil tanpa nama, hanya sebuah tanggal singkat yang menandai kehadiran singkat sang buah hati. Air mata Sinta mengalir deras. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan yang menghancurkan jiwa, melainkan air mata kelegaan, penerimaan, dan syukur. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu terlalu takut untuk datang menemuimu selama ini," bisik Sinta, suaranya bergetar menahan haru. Ia mengusap nisan itu dengan lembut. "Tapi sekarang, Ibu sudah tidak apa-apa. Ibu sudah kuat, Nak. Ibu sudah memaafkan semuanya, melepaskan semua kepahitan." Sinta kemudian menceritakan singkat tentang perjalanannya, tentang Nyonya Fatma yang menjadi penyelamatnya, tentang bisnisnya yang sukses dan terus berkembang,
dan bahkan tentang pertemuan tak terduga dengan Ibu Ratna di jalanan. Ia merasa bayinya, dari tempatnya beristirahat abadi, memberikan kekuatan dan kedamaian yang luar biasa, seolah memeluknya dari jauh. Momen itu adalah penutup yang sempurna untuk babak yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dengan hati yang jauh lebih ringan, Sinta kembali ke kehidupannya yang kini penuh arti dan tujuan. Ia terus mengembangkan Sinta Automotive dengan penuh dedikasi, tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial. Ia meluncurkan program-program pelatihan keterampilan mekanik dan bisnis otomotif secara gratis khusus untuk wanita muda, terutama mereka yang kurang beruntung atau menjadi korban kekerasan, memberikan mereka kesempatan kedua untuk mandiri. Yayasan sosial yang ia dirikan pun terus memperluas jangkauannya, membantu lebih banyak wanita yang menjadi korban ketidakadilan, memberikan pendampingan hukum dan dukungan psikologis. Sinta sering diundang untuk berbicara dalam berbagai seminar dan konferensi, baik di dalam maupun luar negeri, tentang ketahanan, keberanian, pentingnya bangkit dari keterpurukan, dan kekuatan seorang wanita. Suatu hari, Nyonya Fatma datang ke kantor Sinta, membawa senyum tipis di wajahnya. "Ada surat untukmu dari Denny," katanya sambil menyodorkan sebuah amplop coklat kusam. Nyonya Fatma tahu, Sinta butuh penutupan terakhir. Sinta mengambil amplop itu, tangannya sedikit gemetar. Ia membukanya perlahan. Itu adalah surat Denny, bukan lagi berisi permintaan maaf yang putus asa, melainkan sebuah kabar tentang babak baru dalam hidupnya. Denny menulis bahwa ia telah berhasil mendapatkan pekerjaan di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, dan memulai hidup baru yang lebih tenang. Ia tidak menuntut apapun, tidak ada penyesalan berlebihan yang ditulis, hanya harapan agar Sinta selalu sehat dan bahagia. Di dalam amplop yang sama, Sinta menemukan sebuah surat lain, yang lebih tipis dan rapuh, bertuliskan tangan yang sudah sangat tua. Itu adalah surat terakhir dari Ibu Ratna, yang Denny temukan di tempat Ibu Ratna dulu sering menumpang sebelum menghilang. Surat itu berisi pengakuan singkat yang samar dan penyesalan yang tidak sepenuhnya terucap atas perbuatannya di masa lalu, serta permohonan maaf yang tersirat. Ibu Ratna juga menuliskan bahwa ia kini tinggal di sebuah panti jompo kecil di daerah terpencil, menyepi dari hingar-bingar dunia yang dulu ia kejar. Kondisinya kini lemah, sakit-sakitan, dan tak lagi memiliki apa-apa. Sinta membaca kedua surat itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan tersenyum. Pengakuan itu tidak mengubah masa lalu yang telah terukir, tapi setidaknya ada penutup yang sempurna. Ia telah melangkah sangat jauh, dan mereka semua kini berada di jalan masing-masing, dengan takdir yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, Sinta Automotive tidak hanya menjadi salah satu pemain utama di industri otomotif nasional, tetapi juga sebuah nama yang melambangkan integritas dan pemberdayaan. Sinta, yang kini dikenal luas sebagai Iron Lady of Automotive, mencapai puncak karir dan kemandiriannya, namun ia tetap rendah hati. Ia tak pernah menikah lagi, memilih untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk bisnisnya yang sukses dan yayasan sosialnya yang terus berkembang, menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Setiap kali ia melihat kesuksesan yang telah ia raih, setiap kali ia mendengar kisah inspiratif dari wanita-wanita yang ia bantu, Sinta tahu bahwa semua penderitaan di masa lalu, setiap tetes air mata, adalah bagian dari takdir yang menempanya menjadi wanita yang kuat, bijaksana, dan penuh kedamaian batin yang abadi. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang dendam, melainkan dalam cahaya keadilan, pencapaian, dan ketenangan yang abadi. Beberapa tahun setelah Sinta menerima surat dari Denny dan Ibu Ratna, yang secara tidak langsung menutup babak pahit dalam hidupnya, kehidupannya semakin kokoh dalam kesuksesan yang luar biasa dan kedamaian batin yang mendalam. Sinta Automotive tidak hanya tumbuh menjadi salah satu pemain utama di industri otomotif nasional, dengan puluhan cabang tersebar di berbagai kota besar, tetapi juga menjelma menjadi sebuah nama besar yang melambangkan integritas, inovasi, dan pemberdayaan wanita. Showroom-showroomnya semakin besar, megah, dan modern, merambah ke segmen mobil listrik yang sedang naik daun dan bahkan mulai berinvestasi pada teknologi mobil otonom, menunjukkan visi Sinta yang selalu selangkah di depan tren pasar. Ia kini sering diundang ke forum-forum bisnis internasional, berbagi pengalamannya tentang kepemimpinan yang adaptif, strategi inovasi, dan bagaimana bangkit dari keterpurukan. Namun, di balik gemerlap kesuksesan dan jadwal yang padat, Sinta tak pernah melupakan akarnya,
penderitaan yang ia alami, dan janji yang ia ukir di dalam hatinya. Ia semakin aktif dan mendedikasikan dirinya pada yayasan sosialnya, Lili Putih Harapan. Nama yayasan itu ia pilih dengan penuh makna, sesuai dengan bunga lili putih yang ia bawa ke makam bayinya, melambangkan kesucian, awal yang baru, dan harapan yang tak pernah padam. Yayasan ini berkembang pesat, dari sekadar pusat pendampingan kecil menjadi sebuah kompleks besar yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi dan pelatihan keterampilan holistik bagi wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, penipuan, diskriminasi, atau ketidakadilan hukum. Mereka tidak hanya menyediakan pendampingan psikologis dari para ahli dan bantuan hukum gratis yang komprehensif, tetapi juga kursus-kursus keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja seperti menjahit, merajut, tata boga, kecantikan, hingga keterampilan dasar bisnis digital dan e-commerce. Tujuannya jelas, membantu para wanita ini bangkit, mandiri, dan mendapatkan kembali martabatnya. Suatu hari yang menyedihkan, Sinta mendapatkan kabar duka. Nyonya Fatma, mentor, penyelamat, dan sosok ibu yang telah memberinya harapan saat ia nyaris hancur, meninggal dunia karena usia tua. Hati Sinta remuk redam. Ia segera terbang ke kota tempat Nyonya Fatma tinggal untuk memberikan penghormatan terakhir. Nyonya Fatma bukan hanya rekan bisnis atau sekadar teman. Ia adalah fondasi yang membantu Sinta membangun kembali hidupnya. Dalam wasiatnya, Nyonya Fatma meninggalkan kejutan besar. Ia mewariskan sebagian besar aset propertinya yang tersebar di beberapa lokasi strategis kepada Sinta, dengan pesan khusus yang mengharukan. Gunakan ini untuk melanjutkan kebaikan dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi mereka yang membutuhkan. Sinta, jangan biarkan lilin harapan itu padam. Warisan ini adalah beban sekaligus anugerah yang luar biasa. Sinta merasa bertanggung jawab besar untuk mewujudkan amanat mentornya. Ia memutuskan untuk menggunakan warisan itu bukan untuk memperkaya diri atau memperluas bisnis otomotifnya semata, melainkan untuk memperluas jangkauan dan kapasitas Yayasan Lili Putih Harapan. Dengan dana dan aset properti tersebut, ia membeli beberapa gedung baru di lokasi yang strategis dan mengubahnya menjadi pusat pelatihan dan asrama yang jauh lebih besar dan representatif, mampu menampung ratusan wanita setiap tahunnya. Ia juga mendirikan sebuah klinik hukum gratis yang beroperasi penuh, khusus untuk wanita yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu membayar biaya pengacara. Nyonya Fatma mengajarkan saya bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekuasaan atau akumulasi uang semata, tapi tentang bagaimana kita menggunakan itu untuk mengangkat harkat dan martabat orang lain, untuk menerangi jalan mereka yang gelap, kata Sinta dalam pidatonya yang penuh emosi di acara peresmian pusat pelatihan dan klinik hukum baru. Matanya berkaca-kaca saat menyebut nama mendiang mentornya. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ini adalah warisan beliau, warisan kebaikan dan harapan, dan saya akan memastikan semangatnya terus hidup, terus memberikan manfaat bagi banyak jiwa. Keputusan Sinta untuk mengalihkan sebagian besar kekayaannya demi kepentingan sosial disambut hangat dan menjadi inspirasi besar bagi publik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha wanita sukses yang cerdas dan visioner, tetapi juga sebagai filantropis berhati mulia. Ia menjadi simbol bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seseorang mampu bangkit dari keterpurukan, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menggunakan pengalaman pahitnya untuk menerangi jalan orang lain, menciptakan warisan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Meskipun kesuksesan materialnya luar biasa dan pengakuan publik terus berdatangan, Sinta tetap hidup sederhana dan fokus pada tujuan hidupnya. Ia menemukan kedamaian sejati dalam memberi, dalam melihat senyum harapan di wajah para wanita yang berhasil ia bantu, dan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Setiap senyum dan setiap kisah sukses dari wanita-wanita yang ia dampingi adalah hadiah terbesar baginya, jauh melampaui gemerlap dunia bisnis dan kekayaan. Ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tahun demi tahun terus berlalu, membawa Sinta semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Usianya bertambah, namun semangat, energi, dan visinya untuk masa depan tak pernah padam. Sinta Automotive berdiri kokoh sebagai imperium bisnis otomotif yang inovatif, bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan telah merambah pasar internasional, membuka dealer dan pusat layanan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand. Pengakuan global datang, namun bagi Sinta, kesuksesan finansial dan ekspansi bisnis hanyalah alat, bukan tujuan akhir dari perjalanan hidupnya.
Hatinya sepenuhnya tercurah pada Yayasan Lili Putih Harapan, mutiara yang ia ciptakan dari kepedihannya. Yayasan ini tumbuh menjadi mercusuar harapan yang bercahaya terang. Ribuan wanita dari berbagai latar belakang, yang sebelumnya hidup dalam keterpurukan akibat kekerasan, penipuan, atau ketidakadilan, telah melalui program rehabilitasi dan pelatihan keterampilannya. Mereka menemukan kembali harga diri yang sempat hilang, memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan pasar kerja, dan akhirnya menemukan tempat mereka yang layak di masyarakat. Banyak dari mereka yang berhasil memulai usaha kecil sendiri, menjadi mandiri secara finansial, bahkan ada yang tumbuh menjadi mentor dan inspirator bagi angkatan baru yang datang ke yayasan. Sinta sering menghabiskan sebagian besar waktunya di sana, mendengarkan cerita-cerita para wanita dengan penuh empati, memberikan motivasi yang tulus, dan sesekali mengajar kelas kewirausahaan dasar serta pentingnya mental yang kuat. Senyum tulus dan air mata kebahagiaan dari para wanita yang berhasil ia bantu adalah kebahagiaan terbesar baginya. Sebuah hadiah tak ternilai yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia memang tidak pernah menikah lagi. Pilihan itu bukan karena trauma yang belum sembuh atau ketidakmampuan untuk mencintai, melainkan karena ia telah menemukan definisi cinta yang jauh lebih besar dan universal. Cinta pada kemanusiaan, pada perjuangan para wanita yang tertindas, dan pada warisan kebaikan yang ia bangun melalui yayasannya. Sinta tidak pernah merasa kesepian. Lingkungannya kini dipenuhi oleh tim karyawan yang loyal dan berdedikasi di Sinta Automotive, para relawan yayasan yang berdedikasi penuh, dan tentu saja, Nyonya Fatma yang selalu hadir dalam ingatan dan inspirasinya, seolah terus membimbingnya dari alam baka. Suatu sore yang tenang, di usia senjanya yang penuh harisma, Sinta duduk di sebuah bangku taman yayasan yang rimbun, dikelilingi oleh bunga lili putih yang bermekaran indah. Angin semilir membelai lembut wajahnya, membawa serta aroma bunga yang menenangkan. Ia memejamkan mata sejenak, teringat kembali semua yang telah ia lalui. Kehilangan bayinya yang tak bersalah, tuduhan keji yang menjebloskannya ke penjara, dinginnya dinding sel yang tak berperi kemanusiaan, pengkhianatan Denny, dan kekejaman Ibu Ratna yang tak terampuni. Kemudian, ia mengingat secercah harapan yang diberikan Nyonya Fatma, kerja kerasnya membangun bisnis dari nol, dan puncak kedamaian serta kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Ia telah memaafkan. Bukan hanya Denny dan Ibu Ratna yang kini tak diketahui kabarnya, tetapi juga dirinya sendiri atas kepahitan dan dendam yang dulu sempat menguasai hatinya. Sinta menyadari bahwa setiap penderitaan yang ia alami, setiap cobaan yang menimpanya, adalah bagian dari takdir yang menempanya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, bijaksana, penuh empati, dan berdaya. Rasa dendam telah lama sirna, menguap bagai embun pagi, digantikan oleh kedamaian batin yang sejati dan kebahagiaan yang tulus. Hidup telah memberinya pelajaran paling berharga, bahwa keadilan sejati tidak selalu datang dari pengadilan atau kemenangan atas musuh, tetapi seringkali dari hukum karma dan takdir itu sendiri yang bekerja dengan caranya yang misterius. Dan bahwa kekuatan terbesar seseorang bukan terletak pada seberapa banyak kekayaan atau kekuasaan yang ia miliki, melainkan seberapa banyak ia mampu memberi kepada sesama, seberapa besar ia bisa menginspirasi orang lain untuk bangkit, dan warisan kebaikan apa yang ia tinggalkan. Sinta Automotive akan terus beroperasi, menjadi warisan bisnis dan inovasinya yang akan terus berkembang. Namun, warisan abadi Sinta yang sesungguhnya adalah Yayasan Lili Putih Harapan. Melalui yayasan itu, ia telah memastikan bahwa dari abu kesedihan dan penderitaannya yang paling dalam, akan terus tumbuh tunas-tunas harapan, kekuatan, dan kemandirian bagi banyak wanita lain, generasi demi generasi. Ia telah menemukan makna hidup dan kedamaian sejati, bukan dalam kembalinya masa lalu yang sempurna, tetapi dalam pembangunan masa depan yang lebih cerah dan adil untuk semua. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Sinta semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam, yang kini terasa seperti mimpi buruk yang samar. Usianya bertambah, namun semangat, energi, dan visinya untuk masa depan tak pernah padam. Bahkan, ia terasa semakin bersinar. Sinta Automotive berdiri kokoh sebagai imperium bisnis otomotif yang inovatif dan terdepan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga telah merambah pasar internasional, membuka dealer dan pusat layanan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Perusahaan ini tidak hanya unggul dalam penjualan mobil, tetapi juga menjadi pelopor dalam riset dan pengembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan serta kendaraan otonom.
Setiap inovasi dan ekspansi selalu disertai dengan misi sosial yang kuat, menjadikannya model bisnis yang berkelanjutan dan beretika. Namun, bagi Sinta, semua kesuksesan finansial dan pengakuan global itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir dari perjalanan hidupnya. Hatinya sepenuhnya tercurah pada Yayasan Lili Putih Harapan, mutiara yang ia ciptakan dari kepedihan dan penderitaannya. Yayasan ini tumbuh menjadi mercusuar harapan yang bercahaya terang bagi ribuan wanita di seluruh pelosok negeri. Pusat-pusat rehabilitasi dan pelatihan didirikan di berbagai provinsi, menjangkau wanita-wanita dari berbagai latar belakang yang sebelumnya hidup dalam keterpurukan akibat kekerasan rumah tangga, penipuan, diskriminasi gender, atau ketidakadilan hukum. Metode pelatihan yang inovatif, pendampingan psikologis yang komprehensif, dan jaringan alumni yang kuat menciptakan efek domino positif. Banyak lulusan yayasan yang kini telah menjadi pengusaha sukses, aktivis sosial yang berpengaruh, atau pemimpin komunitas di daerah masing-masing, meneruskan semangat Lili Putih Harapan. Mereka menjadi bukti hidup bahwa seorang wanita, meskipun pernah jatuh, bisa bangkit dan bahkan membantu orang lain. Sinta sering menghabiskan sebagian besar waktunya di yayasan, berjalan di antara mereka, mendengarkan cerita-cerita baru dengan penuh empati, memberikan motivasi yang tulus, dan sesekali mengajar kelas kewirausahaan dasar serta pentingnya mental yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Senyum tulus dan air mata kebahagiaan dari para wanita yang berhasil ia bantu adalah kebahagiaan terbesar baginya, sebuah hadiah tak ternilai yang tak bisa dibeli dengan uang. Sinta, meskipun secara fisik menua dengan anggun, tidak pernah kehilangan semangat dan harismanya. Rambutnya memutih seiring waktu, namun matanya tetap memancarkan kebijaksanaan, ketenangan, dan kekuatan yang luar biasa. Ia memilih untuk hidup sederhana, jauh dari sorotan media yang berlebihan, menghabiskan sebagian besar waktunya di yayasan atau merancang strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada dampak sosial. Ia menjadi panutan hidup, bukti nyata bahwa penderitaan dapat diubah menjadi kekuatan pendorong yang tak terbatas, dan bahwa memaafkan adalah kunci menuju kedamaian sejati yang abadi. Ia sesekali mendengar kabar tentang Denny, yang sampai akhir tidak pernah muncul kembali setelah suratnya. Kabar terakhir menyebutkan Denny bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan perkebunan di Kalimantan, menjalani hidup yang tenang dan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan yang dulu menjadi mimpinya. Sinta tidak menyimpan dendam sedikitpun, hanya harapan agar Denny menemukan kedamaiannya sendiri setelah semua penyesalan yang ia alami. Mengenai Ibu Ratna, tidak ada kabar lagi. Sosoknya menghilang seiring dengan waktu, seolah ditelan bumi. Tidak ada yang tahu di mana ia berada atau bagaimana keadaannya. Sebuah akhir yang sunyi bagi kehidupan yang penuh intrik dan kebencian. Sinta percaya, takdir telah memberikan pelajaran yang cukup bagi Ibu Ratna, dan kini ia hanya fokus pada masa depannya dan masa depan mereka yang ia bantu. Pada akhirnya, Sinta tidak hanya membangun sebuah kerajaan bisnis yang megah atau yayasan sosial yang besar. Ia telah membangun sebuah warisan abadi, jejak inspirasi yang tak akan pernah pudar, yang akan terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Kisahnya akan terus mengalir, menjadi pengingat abadi bagi setiap jiwa yang terpuruk bahwa harapan selalu ada, bahwa setiap luka, seberapapun dalamnya, dapat disembuhkan, dan bahwa kekuatan terbesar seseorang terletak pada kemampuan kita untuk bangkit, memaafkan, dan memberi dengan tulus. Ia telah mencapai puncak kedamaian sejati, bukan dalam kemewahan harta benda, tetapi dalam hati yang tulus, jiwa yang damai, dan hidup yang bermakna, menabur benih kebaikan yang tak terhingga untuk generasi mendatang. Nama Sinta Automotive terus melambung. Perusahaan ini dikenal tidak hanya karena kualitas dan inovasinya, tetapi juga karena filosofi bisnisnya yang unik, yang mengedepankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Model bisnis Sinta, yang menggabungkan profit dengan purpose, menjadi studi kasus di berbagai universitas dan sekolah bisnis. Ia membuktikan bahwa kesuksesan finansial dan dampak sosial bisa berjalan beriringan, bahkan saling menguatkan. Yayasan Lili Putih Harapan bertransformasi menjadi salah satu organisasi non-pemerintah terbesar dan paling dihormati di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Program-programnya telah direplikasi di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta. Ribuan wanita yang dulunya termarginalkan kini menemukan suara, kemampuan, dan kehidupan baru berkat yayasan ini. Banyak dari mereka yang
terinspirasi oleh Sinta, memilih untuk mendedikasikan hidup mereka untuk membantu orang lain, menciptakan lingkaran kebaikan yang tak terputus. Buku-buku tentang kisah hidup Sinta diterbitkan dan menjadi bestseller. Film dokumenter dibuat, menggambarkan perjalanan pahitnya menuju puncak kedamaian. Ia menjadi subjek mata kuliah di bidang sosiologi, psikologi, dan manajemen. Setiap kali namanya disebut, itu bukan hanya tentang kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang kekuatan luar biasa dari jiwa manusia untuk bangkit dari kehancuran, memaafkan, dan mengubah rasa sakit menjadi sumber kekuatan yang menerangi jalan bagi orang lain. Sinta sendiri, di masa tuanya yang dihormati, sesekali masih mengunjungi yayasan. Ia akan duduk di antara para wanita muda, mendengarkan impian dan ketakutan mereka, dan berbagi sepatah dua patah kata bijak. Matanya selalu memancarkan kedamaian, dan senyumnya adalah bukti dari jiwa yang telah menemukan pembebasan. Ia tahu, warisan terbesarnya bukanlah gedung-gedung tinggi atau deretan mobil mewah, melainkan benih-benih harapan yang ia tanam di hati ribuan wanita. Kisah Sinta adalah pengingat abadi bahwa takdir memang bisa kejam, tetapi semangat manusia jauh lebih kuat. Bahwa dari kegelapan yang paling pekat, bisa lahir cahaya yang paling terang. Dan bahwa di penghujung perjalanan, yang tersisa bukanlah dendam atau penyesalan, melainkan gema kebaikan dan inspirasi yang terus berkelanjutan, melampaui batas waktu dan ruang. Tamat.